Bab 676 Pertemuan Badai. Seorang wanita seperti Hesu, dengan daya tarik rubah perak, tidak diragukan lagi memiliki pesona yang mematikan bagi pria. Bahkan Zhou Yu tidak terkecuali. Pada saat itu, dorongan primitif melonjak dari lubuk hati Zhou Yu. Dalam keadaan linglung, dia mengulurkan tangannya. Tapi saat itu, batuk-batuk. Terdengar suara batuk yang sulit. He Tianhua telah terbangun. Hal itu juga menyadarkan Zhou Yu. Baru saat itulah Zhou Yu menyadari bahwa tangannya entah bagaimana telah menggenggam tangan Hesu. Dan pipi Hesu pun memerah sepenuhnya, dan dia bahkan mengeluarkan suara genit. Keduanya lupa bahwa He Tianhua masih ada di samping mereka saat itu. Zhou Yu segera menarik tangannya seolah-olah dia tersengat listrik. Jika He Tianhua melihatnya bertindak seperti itu terhadap putrinya di hadapannya, Zhou Yu berdeham dan buru-buru berkata, "Baiklah, silakan saja. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Setelah berkata demikian, Zhou Yu berbalik dan melarikan diri. Melihat kepergian Zhou Yu yang canggung, Hesu menutupi pipinya yang terbakar dengan kedua tangannya, tetapi matanya menampakkan ekspresi gembira. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri dan berbalik. "Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang?" Setelah meninggalkan keluarga He, Zhou Yu kembali ke hotel. Sesampainya di pintu kamarnya, Zhou Yu menyapu indera ketuhanannya dan mendapati Milan sudah pergi beristirahat. Dia tidak mengganggu Milan dan kembali ke kamarnya, hanya untuk mendapati teleponnya berdering begitu dia masuk. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat Zhang Zeng yang menelepon. "Paman Zhang, ada apa?" Nada bicara Zhang Zeng serius. "Zhou Yu, ada informasi baru." "Apa itu?" "Sesuatu yang besar terjadi di Shanghai. Kepala keluarga Bai sedang sakit parah. Keluarga Bai kini terpecah menjadi dua faksi, saling bertarung dengan sengit." Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Berita ini telah dibagikan kepadanya oleh Zhu Hongze. Zhu Hongze juga mengatakan bahwa orang penting dari keluarga Bai telah melarikan diri ke Haizu, tetapi sampai sekarang, identitasnya tidak diketahui. Tepat saat dia hendak bertanya, Zhang Zeng melanjutkan. "Berita terbaru adalah bahwa kepala keluarga Bai telah dibawa dan melarikan diri dari Shanghai, mereka sekarang telah tiba di Haizu." Zhou Yu terkejut. "Kepala keluarga Bai?" "Ya, informasinya benar-benar akurat," Zhang Zeng menegaskan dengan tegas. "Selain itu, orang-orang dari Asosiasi Perdagangan Tianyu Shanghai, keluarga Zhu, dan keluarga Bai semuanya telah mengirim perwakilan ke Haizu secara terpisah. Sasaran mereka adalah kepala keluarga Bai." Petik 2. Pikiran Zhou Yu menajam. Tidak heran Zhu Hongze muncul di keluarga He, ternyata karena alasan ini. Tampaknya urusan keluarga Bai memang memiliki dampak besar. "Zhou Yu, aku memberitahumu ini untuk mengingatkanmu agar berhati-hati terhadap keluarga Yan. Baru kemarin, saya menyerahkan rekaman pengawasan dari Menara Wanhua ke markas besar Paviliun Bela Diri Haizu, menuntut penjelasan dalam waktu 3 hari. Kurasa Paviliun Bela Diri tidak akan membiarkan keluarga Yan lolos begitu saja kali ini." Petik 2. Saya juga tidak menyangka kepala keluarga Bai tiba-tiba melarikan diri ke Haizu saat ini. Didukung oleh Asosiasi Perdagangan Tianyu Shanghai, seperti kata pepatah, anjing yang terpojok akan melompati tembok. Mereka mungkin akan menggunakan cara-cara yang nekat dan kemungkinan besar akan memanfaatkan insiden keluarga Bai ini untuk keuntungan mereka. Petik 2. Zhou Yu tertawa. "Terima kasih atas pemberitahuannya, Paman Zhang. Aku akan berhati-hati." Zhou Yu terus mengobrol dengan Zhang Zeng beberapa saat sebelum menutup telepon. Malam itu berlalu tanpa insiden. Keesokan paginya, Zhou Yu menelepon Chen Feihu. "Chen Feihu, bagaimana interogasi Mi Zong Qiang berlangsung?" Chen Feihu buru-buru menjawab dengan hormat. "Zhou, aku menginterogasinya semalaman, dia mengatakan semua yang seharusnya dia katakan." "Bagus, di mana kamu sekarang?" "Aku akan datang." Petik 2. "Tidak perlu, Tuan. Zhou, aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputmu, tunggu saja di hotel." Petik 2. "Baiklah kalau begitu." Zhou Yu mengangguk. Dia segera menyegarkan diri dan pergi ke sebelah, mengetuk pintu Milan. Tak lama kemudian, Milan membuka pintu. Dia mengenakan gaun tidur, rambutnya agak acak-acakan, matanya masih sayu. "Pagi." Milan menyapanya dan menguap sambil melakukannya. Tepat saat Zhou Yu hendak menjawab, dia membeku. Ketika Milan menguap, dia bergerak terlalu banyak, sehingga melonggarkan ikatan gaun tidurnya. Gaun itu terbuka dan dia tidak mengenakan apapun di baliknya, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang sempurna di hadapan Zhou Yu. Zhou Yu tertegun. Tiba-tiba, Milan merasa tatapan Zhou Yu tidak biasa. Dia melihat ke bawah. "Ah!" Teriakan itu menggema di seluruh koridor. Zhou Yu segera menutup matanya. "Saya, tidak melihat apapun." Milan terbangun sepenuhnya dalam sekejap. Sambil tersipu, dia buru-buru melilitkan gaun tidurnya erat-erat ke tubuhnya.
Melihat Zhou Yu masih memejamkan matanya, dia merasakan campuran antara rasa jengkel dan geli. Dia mengulurkan tangan, menarik Zhou Yu ke dalam ruangan dari ambang pintu, lalu menutup pintu. Kamu duduk dulu, aku mau menyegarkan diri. Dengan itu, Milan berlari ke kamar mandi. Zhou Yu kemudian membuka matanya, tetapi kejadian tadi seakan masih terngiang dalam ingatannya dan tak kunjung hilang. Aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya, tapi gadis ini memiliki sosok yang sangat bagus. Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Setengah jam kemudian, Milan keluar dari kamar mandi. Dia sekarang berpakaian lengkap, tetapi wajahnya masih menunjukkan semburat merah. Merasa suasana agak canggung, Zhou Yu cepat-cepat berkata, Mi Zongqiang sudah mengakui semuanya, ayo kita lihat sebentar. Oke. Milan menundukkan kepalanya, menatap jari kakinya, dan berkata lembut. Suasananya masih cukup canggung. Pada saat itu, telepon Zhou Yu berdering. Zhou, saudaraku mengirim saya untuk menjemputmu. Aku di bawah sekarang. Zhou Yu mengangguk. Setelah menutup telepon, Zhou Yu menatap Milan. Ayo pergi. Keduanya turun ke bawah, masuk ke mobil bawahan Chen Feihu, dan segera tiba di sebuah bar. Dinasti Bar. Chen Feihu sudah menunggu di pintu masuk. Begitu mobil terparkir, Chen Feihu bergegas maju, membuka pintu, dan menyapa Zhou Yu dari mobil sambil tersenyum lebar. Zhou Yu memandang Dinasti Bar di depannya dan berkomentar. Bar ini didekorasi dengan bagus. Apakah itu milikmu? Chen Feihu mengangguk penuh semangat. Ya, baru saja selesai direnovasi, dan sekarang sedang dalam uji coba operasi. Mi Zongqiang ada di sini. Baiklah, tunjukkan jalannya. Bab 677. Keputusan Milan. Di bawah bimbingan Chen Feihu, Zhou Yu dan yang lainnya tiba di ruang bawah tanah bar. Di dalam ruang bawah tanah yang remang-remang, mereka melihat Mi Zongqiang diikat pada pagar besi, tubuhnya berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan. Milan begitu ketakutan hingga kulitnya menjadi pucat, dan dia secara naluriah bersembunyi di belakang Zhou Yu. Chen Feihu tersenyum malu. Maaf, saya takut orang ini tidak akan mengatakan yang sebenarnya, jadi saya menggunakan beberapa metode. Zhou Yu mengangguk, lalu bertanya. Apa yang telah dia akui? Dia bilang penculikan Nona Milan adalah idenya. Keluarga Yan selalu ingin menjadikan keluarga Mi sebagai klan bawahan, dan Mi Zongqiang memanfaatkan hal ini, ingin keluarga Yan bertindak melawanmu dan Nona Milan. Zhou Yu sudah menebak hal ini. Kenapa villa keluarga Mi kosong? Chen Feihu mencibir. Itu juga sudah dijelaskan. Harus kuakui, Mi Yufu dan orang-orang tua itu cukup licik. Keluarga Mi sekarang bersembunyi di kediaman lama Mi dan telah memindahkan semua barang berharga ke sana untuk mencegah kecelakaan. Langkah ini untuk menjaga diri dari keluarga Yan dan juga dirimu. Melihat situasi tersebut, mereka siap melarikan diri kapan saja. Petik 2. Tadi malam, saya sudah mengirim orang untuk mengawasi kediaman Mi yang lama, dan mereka masih di sana sampai sekarang. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk puas. Bagus sekali. Menerima pujian Zhou Yu, wajah Chen Feihu berseri-seri karena kegembiraan, dan ekspresinya menjadi lebih hormat. Merupakan suatu kehormatan untuk bekerja untuk Tuan. Zhou. Bagus. Zhou Yu mengangguk, lalu melihat ke arah Milan. Milan, mungkin butuh waktu untuk menyelidiki secara menyeluruh kejadian-kejadian yang terjadi di keluargamu saat itu, serta penyebab kematian orang tuamu. Sekarang, apa rencanamu? Milan menggigit bibirnya erat-erat, pandangan tegas terpancar di matanya. Untuk menyelidiki urusan orang tuanya secara menyeluruh, dia harus tinggal bersama keluarga Mi. Dia menatap Zhou Yu. Zhou Yu, aku ingin mengendalikan keluarga Mi. Zhou Yu tersenyum setuju. Itulah yang ada dalam pikirannya juga. Tidak mungkin lebih tepat bagi Milan untuk mengambil alih kendali keluarga Mi. Tidak masalah. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke Chen Feihu. Chen Feihu, bawa beberapa orang ke kediaman lama Mi, bantu Milan untuk menghalangi anggota keluarga Mi, dan biarkan Milan menjadi kepala keluarga. Apakah Anda bisa? Alasan Zhou Yu tidak bertindak sendiri adalah karena pengingat Zhang Zheng, mengingat situasi kacau di Haizu, dia ingin tetap berada di belakang layar. Dengan cara itu, ada kesempatan untuk mengungkap lebih banyak hal. Chen Feihu telah menyadari bahwa hubungan antara Zhou Yu dan Milan bukanlah hubungan biasa. Jika dia menangani masalah ini dengan baik, statusnya di mata Zhou Yu tentu akan berbeda. Ini adalah kesempatan bagus baginya. Tidak masalah, Tuan. Zhou, saya akan memastikannya dilakukan dengan benar. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Bagus, kalau masalah ini sudah selesai, aku tidak akan mengecewakanmu. Wajah Chen Feihu berseri-seri karena kegembiraan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan. Zhou. Milan, kalau begitu kamu pergi bersama Chen Feihu, dan hubungi aku kapan saja jika ada sesuatu.
Milan menatap Zhou Yu dengan penuh rasa terima kasih dan mengangguk. Sementara itu, di lokasi lain. Keluarga Yan, aula konferensi. Yan Zhengfang sedang menelepon. Keringat mengucur deras dari dahinya, dan raut wajahnya sangat tidak sedap dipandang, jelas sekali dia berada di bawah tekanan yang sangat besar akibat panggilan telepon itu. Yan Zhengquan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap kakak laki-lakinya. Dia sudah menebak siapa yang sedang menelepon. Tak lama kemudian, Yan Zhengfang menutup telepon. Memukul. Yan Zhengfang membanting teleponnya dengan marah ke meja. Suara keras itu mengejutkan semua orang yang hadir. Tatapan Yan Zhengfang beralih ke Yan Zhengquan. Adik kecil, kau benar-benar membuat kekacauan. Ku Yaowu sudah mati. Sekarang, konsorsium bela diri ingin keluarga Yan kami memberikan penjelasan. Katakan padaku, bagaimana kita menangani ini? Ekspresi wajah Yan Zhengquan tampak buruk. Apa yang dapat dia lakukan? Dia sangat marah. Untuk menyelesaikan masalah Zhou Yu, dia dengan berat hati mengeluarkan pil peremajaan kecil, dan Hakim Botak telah berjanji kepadanya bahwa setelah meminum pil tersebut, dia akan berurusan dengan Zhou Yu. Namun kini, setelah semalaman, tak ada tanda-tanda kehadiran Hakim Botak. Pada saat ini, dia berada dalam situasi yang pahit, menelan ludah dalam diam. Berbicara. Jika Anda tidak punya solusi hari ini, jangan salahkan saya karena mengutamakan kebenaran daripada kekerabatan. Kamu tangani masalah ini dengan konsorsium bela diri dan tanggung jawab sepenuhnya. Petik 2. Yan Zhengfang memarahi dengan marah. Yan Zhengquan gemetar, mengangkat kepalanya menatap Yan Zhengfang dengan ekspresi jelek. Kakak, aku. Tepat pada saat itu, seorang pelayan keluarga Yan berlari masuk. Kepala keluarga, seseorang baru saja tiba di luar dan secara khusus meminta Anda untuk menyambut mereka. Yan Zhengfang yang sudah murka pun mengumpat. Tidak bisakah mereka melihat kita sedang rapat? Siapa sih yang begitu sombong sampai-sampai mereka ingin aku keluar dan menyapa mereka? Pelayan itu menggigil ketakutan dan tergagap. Mereka bilang, sepertinya itu adalah tuan muda dari suatu asosiasi bisnis. Yan Zhengfang, yang masih marah, tiba-tiba membeku. Asosiasi bisnis Tianyu. Ya, pasti begitu. Memukul. Yan Zhengfang tiba-tiba berdiri, cepat-cepat merapikan pakaiannya, dan bergegas keluar. Cepat, semuanya ikut aku untuk menyapa mereka. Yan Zhengquan dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka dan bergegas keluar juga. Tiba di aula depan. Di sana berdiri beberapa orang. Di antara mereka, tidak hanya ada Hakim Botak tetapi juga seorang pemuda. Melihat pemuda ini, Yan Zhengfang segera mendekatinya dengan hormat. Tuan Muda Li, apa yang membawamu ke sini? Seharusnya kau memberitahuku sebelumnya, dan aku akan datang untuk menyambutmu. Petik 2. Bab 678. Teguran marah. Tuan ini. Li tidak lain adalah salah satu direktur asosiasi bisnis Tianyu, Tuan Muda keluarga Li Zerui. Para direktur asosiasi bisnis Tianyu merupakan badan pembuat keputusan tertinggi, yang memegang kekuasaan besar di tangan mereka. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa keluarga Yan mampu mendominasi Haizu, dan bahkan berani menyerang gubernur, sepenuhnya karena dukungan dari asosiasi bisnis Tianyu di belakang layar. Li Zerui berkata dengan acuh tak acuh. Yan Zhengfang, tahukah kamu mengapa aku datang ke Haizu kali ini? Wajah Yan Zhengfang berubah menjadi warna yang tidak wajar saat dia berbicara dengan wajah penuh rasa malu. Aku tahu. Mari kita dengarkan. Itu karena kita membuat kesalahan dalam berurusan dengan Zhang Zheng. Lalu apa lagi? Yan Zhengfang berhenti sejenak. Masih ada lagi. Wajah Li Zerui menjadi gelap. Anda telah beroperasi di Haizu selama bertahun-tahun, jangan bilang Anda tidak tahu tentang insiden besar yang terjadi tepat di depan pintu Anda. Pertanyaan dari Li Zerui membuat Yan Zhengfang tertegun. Otaknya bekerja cepat, mengingat kejadian beberapa hari terakhir. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya yang memenuhi syarat sebagai insiden besar adalah kematian Ku Yaowu. Mungkinkah berita itu telah sampai ke kota Shanghai, dan bahkan para direktur tingkat tinggi pun mengetahuinya? Yan Zhengfang berkeringat dingin karena ketakutan. Li, maafkan aku, kematian Ku Yaowu benar-benar karena alasan di luar kendali, aku baru saja akan melaporkan masalah ini ke Dewan. Yan Zhengfang belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Li Zerui. Apa yang sedang kamu bicarakan? Dan siapa Ku Yaowu yang muncul itu? Apa? Yan Zhengfang membeku. Dilihat dari reaksi Li Zerui, jelas dia tidak menyadari masalah Ku Yaowu. Lalu apa lagi yang bisa terjadi? Melihat ekspresi kosong di wajah Yan Zhengfang, Li Zerui langsung menunjukkan ekspresi marah yang amat sangat. Dukungan yang diberikan asosiasi kepada Anda selama bertahun-tahun ini adalah agar Anda dapat memberikan nilai tambah yang sesuai. Tapi nilai apa yang sudah kamu hasilkan sejauh ini? Kalian bahkan tidak bisa mempertahankan halaman belakang rumah kalian sendiri, sekelompok orang yang tidak berguna.
Yan Zhengfang dimarahi habis-habisan sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya, jauh di dalam hatinya, dia mendidih karena marah. Bagaimanapun, Li Zerui hanyalah seorang junior, namun dia berani memaki-maki dia seperti seekor anjing. Dia menahan ketidakpuasannya dan bertanya, "Saya benar-benar tidak tahu insiden besar apa yang terjadi di Haizu baru-baru ini. Saya ingin bertanya pada Tuan Li untuk mencerahkan saya." Petik 2. Li Zerui memarahi tanpa ampun. Tuan tua keluarga Bai telah melarikan diri ke Haizu bersama beberapa anggota keluarga Bai, dan sekarang dia berada di kota provinsi. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang kejadian sebesar itu? Mungkinkah ada seseorang yang masuk ke rumahmu dan tidur dengan istrimu, dan kamu tidak mengetahuinya? Omelan Li Zerui sangat tidak mengenakan, tetapi raut wajah Yan Zhengfang berubah drastis. Ada hal seperti itu. Saya belum tahu tentang itu. Yan Zhengfang tergagap, tidak mampu menyelesaikannya. Ekspresi wajah Li Zerui muram. Selama bertahun-tahun, asosiasi telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya untuk Anda, namun Anda begitu lalai dan asal-asalan. Saya pikir keluarga Yan sebaiknya tidak ada lagi. Petik 2. Mendengar ini, Yan Zhengfang menggigil ketakutan. Dia tahu betul bahwa kata-kata Li Zerui bukanlah lelucon. Dia sangat menyadari kekuatan asosiasi bisnis Tianyu, memusnahkan keluarga Yan hanya akan terjadi dalam hitungan menit. Yan Zhengfang dengan cepat memohon belas kasihan. "Mohon, atas kesetiaan dan kerja keras keluarga Yan yang tak tergoyahkan, berilah kami satu kesempatan lagi." Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah Hakim Botak, memberikan pandangan memohon. Hakim Botak adalah seorang ahli yang dikirim oleh asosiasi bisnis Tianyu dan telah berada di Haizu selama beberapa waktu. Selama periode ini, ia telah menerima banyak manfaat dari keluarga Yan. Digigit seorang dermawan, kata-kata seseorang menjadi lunak, diuntungkan oleh seorang dermawan, tangan seseorang menjadi terikat. Hakim Botak berbicara, "Li, memang ada ketidakadilan tentang keluarga Yan. Banyak hal telah terjadi di Haizu baru-baru ini." Petik 2. Apalagi dengan kemunculan seorang anak muda yang tiba-tiba mengganggu rencana keluarga Yan, beberapa hari terakhir ini, keluarga Yan bersiap menghadapi anak ini dengan sekuat tenaga. Tepat sekali, Tuan Li. Hakim juga mengetahui semua hal ini, mohon pahami kebenarannya. Petik 2. Li Zerui mendengus dingin. "Kamu jadi bingung karena anak nakal yang sombong, tapi masih saja bilang kalau kamu tidak kompeten." Kulit Yan Zhengfang berubah pucat. Tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk membantahnya. Li Zerui mendengus dingin lagi. "Baiklah, cukup bicaranya. Aku memberimu satu kesempatan terakhir." Petik 2. Kalian punya waktu 3 hari untuk menemukan tempat persembunyian mantan majikan keluarga Bai. Jika kau gagal menemukannya dalam 3 hari, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Wajah Yan Zhengfang berubah, dan dia bersiap untuk berkata, "Li, aku khawatir keluarga Yan tidak punya cukup tenaga untuk mencarinya sekarang." Petik 2. Alis Li Zerui berkerut, memperlihatkan sikap dinginnya. "Apa katamu?" Yan Zhengfang terkejut dan buru-buru berkata, "Li, bukan berarti aku tidak ingin bekerja untukmu, hanya saja, Haizu saat ini sedang menyusahkanku." Yan Zhengfang dengan cepat menjelaskan situasi kematian Kuyao. Setelah mendengarkan, wajah Li Zerui menjadi muram. "Jadi maksudmu, masalahnya hanya bisa diselesaikan dengan menyingkirkan anak ini?" Yan Zhengfang buru-buru berkata, "Li, Wu menekan keluarga Yan saya karena kematian Kuyao. Jika masalah ini tidak terselesaikan, kau tidak akan membutuhkan bantuanku, karena Wu akan mengurus penghancuran keluarga Yanku." Petik 2. Yan Zhengfang sengaja membuat situasi terdengar gawat. Dia telah memutuskan untuk menggunakan Li Zerui untuk menghadapi Zhou Yu. Kemudian dia melanjutkan, meyakinkan dengan sungguh-sungguh, "Li, asalkan kita bisa menyingkirkan anak ini dan meringankan tekanan Wu pada keluarga Yanku, aku jamin aku akan mengerahkan seluruh sumber daya keluarga Yan. Bahkan jika aku harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, aku akan menemukan tempat persembunyian tuan tua keluarga Bai dalam waktu 3 hari." Petik 2. Li Zerui memandang Yan Zhengfang. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yan Zhengfang sedang mencoba memanfaatkannya? Tetapi itu tidak masalah, hubungan mereka selalu saling menguntungkan. Selama Yan Zhengfang dapat melakukan apa yang perlu dilakukan, menyingkirkan seorang anak muda yang sombong adalah masalah kecil. "Baiklah, aku akan mengurus anak itu untukmu. Tapi jika kau tidak bisa menemukan mantan majikan keluarga Bai, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan." Petik 2. Mendengar Li Zerui setuju, Yan Zhengfang langsung berkata, "Tenang saja, Tuan Li, jika aku gagal, aku akan menyerahkan kepalaku padamu." Petik 2. Pada saat ini, Yan Zhengquan, yang berdiri di belakang Yan Zhengfang, dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka saudaranya mampu menghadapi Tuan Li sendiri. "Haha,
sekarang Zhou Yu anak itu sudah sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak yang lain. Li Zerui bertanya dengan acuh tak acuh. Di mana anak itu sekarang? Bab 679. Dirasuki kejahatan. Yan Zhengfang buru-buru berkata, saya akan segera mengirim seseorang untuk memeriksanya. Ekspresi Li Zerui kembali gelap. Sudah dipermainkan seperti ini, tapi tidak tahu di mana pihak lain berada, dan masih tidak mengakui kalau mereka tidak kompeten. Melihat Tuan Muda Li hendak meledak, Yan Zhengquan dengan cepat melangkah maju, dan berkata dengan hormat. Tuan Muda Li, aku punya cara untuk membuat anak itu jatuh ke dalam perangkap kita. Berbicara, saya kenal seseorang bernama Chen Feihu. Dia terlibat dalam dunia bawah dan baru-baru ini membuka sebuah bar di Bright Road. Jika kita menangkapnya, anak itu pasti akan datang menyelamatkannya. Petik 2. Saat memeriksa video pengawasan, Chen Feihu menangkap putranya dan bahkan menendangnya beberapa kali selama proses tersebut. Yan Zhengquan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Itu kesempatan sempurna untuk mengalahkan mereka semua. Mendengar ini, Li Zerui mengangguk, lalu berbalik menatap Hakim Botak. Masalah ini, aku serahkan padamu. Tangkap Chen Feihu itu untukku. Hakim Botak segera mengangguk dan berkata, ya, Tuan Muda Li. Sementara itu, di sisi lain. Di hotel, Zhou Yu duduk bersila, meresapi hakikat sikap bela dirinya. Beberapa waktu lalu, pada kontes seni bela diri di kota Yu, dia memperoleh banyak sekali wawasan dari Ban Zongqiang. Beberapa hari yang lalu, dia mendapat banyak manfaat dari Kuyao Wu. Kapanpun ia punya waktu selama 2 hari terakhir, ia akan bermeditasi dan mencerna wawasan ini. Pemahamannya tentang jurus bela diri secara bertahap mulai bergerak menuju level kedua, level Ban Zongqiang. Ia bahkan samar-samar dapat merasakan bahwa ambang pintu itu ada tepat di depannya, seperti lapisan kertas jendela yang hanya perlu disodok sedikit untuk bisa menembusnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengulurkan jarinya, dia selalu gagal menyentuhnya. Tinju 8 kehancuran, kesedihan, dekadensi. Zhou Yu memejamkan matanya dan bergumam tanpa sadar. Perlahan-lahan, aura yang tidak biasa muncul di sekelilingnya. Saat aura ini bertambah padat, hal-hal aneh mulai terjadi. Di sekitar Zhou Yu, daun-daun hijau tanaman di dalam ruangan mulai menguning dan kemudian layu. Waktu berlalu, dari siang ke malam, dan kegelapan pun turun. Tiba-tiba, Zhou Yu membuka matanya, dan seberkas cahaya abu-abu melintas di matanya. Pada saat itu, dia tampak jauh lebih tua, waktu berlalu dengan cepat dalam tatapannya. Namun dengan cepat, segala sesuatunya kembali normal. Setelah itu, Zhou Yu menghela napas dalam-dalam. Akhirnya tercapai. Lalu, dia melihat pot bunga di sampingnya. Ketika dia melihat tanaman yang layu, matanya berkilat gembira. Kekuatan Eight Desolations Fist di tingkat alam kedua sudah sangat hebat. Jika aku bisa mencapai kondisi, menembus surga, seperti Kuyao Wu, tingkat mengerikan apa yang akan dicapai oleh pukulan 8 kehancuran. Baiklah, kenapa tidak mencoba selagi masih ada kesempatan dan mencoba membuat terobosan lain. Tak lama kemudian, Zhou Yu segera menutup matanya lagi, menyelami lebih dalam kenangannya tentang pertarungan dengan Kuyao Wu. Waktu terus berjalan. Saat Zhou Yu menyelidiki lebih dalam, setengah jam kemudian, tubuhnya bergetar, dan kulitnya tiba-tiba berubah sangat jelek. Pada saat itu, matanya tiba-tiba terbuka, berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Ini buruk. Zhou Yu telah menyadari masalahnya. Ketidaksabarannya telah mengakibatkan kekacauan mental, sehingga terjadi penyimpangan kultivasi. Dia segera menghentikan usaha perseptualnya, mencoba menstabilkan pikirannya, tetapi semakin dia mencoba untuk tenang, semakin gelisah dia jadinya. Terutama masalah yang berhubungan dengan roh primordialnya. Jiwa Yin-nya telah mencapai kesempurnaan agung, tetapi jiwa Yang-nya masih selangkah lagi. Orang-orang pada umumnya memilih untuk hanya mengolah satu roh primordial karena mengolah keduanya dapat menimbulkan masalah. Bila alam kedua roh primordial tidak konsisten, kurangnya pengendalian yang cermat dapat merusak keseimbangan mereka, yang berpotensi menimbulkan kekacauan, kerusakan kecil dalam taraf terbaik, atau kehancuran lautan kesadaran dalam taraf terburuk. Saat sadar, Zhou Yu secara alami dapat menyeimbangkan kedua roh primordial ini. Tetapi pada saat ini, dia perlahan-lahan kehilangan kendali. Roh Yin dan Yang saling terkait, seperti dua bahan kimia mudah menguap yang dicampur bersama, siap meledak kapan saja. Situasinya genting. Tepat saat itu, pintu kamarnya terbuka. Zhou Yu, apakah kamu di sini? Sebuah suara halus terdengar, diikuti oleh Hesu yang berjalan masuk dengan hati-hati. Setelah menghabiskan lebih dari sehari menyelesaikan masalah keluarganya, Hesu telah benar-benar memulihkan kesehatan ayahnya He Tianhua dan mengambil alih pengelolaan berbagai urusan keluarga He. Namun, Hesu sendiri merasa bimbang. Karena pesona yang dimilikinya, selama bertahun-tahun dia telah bertemu dengan banyak sekali pria yang menginginkannya,
tatapan dan cara mereka yang menjijikkan membuatnya sangat jijik, sampai pada titik di mana dia bahkan mulai membenci pria. Tetapi sejak hari itu di samping ranjang ayahnya, cara Zhou Yu memandangnya, dan khususnya saat Zhou Yu memeluknya, dia tidak merasa benci sama sekali, tetapi malah merasa senang. Dia tidak dapat menjelaskan apakah kunjungannya ke Zhou Yu adalah untuk membayar hutang budi atau untuk sesuatu yang lain. Bagaimanapun, dia tetap datang. Tentu saja, dia telah menelepon Zhou Yu beberapa kali sebelum datang, tetapi dia tidak pernah menjawab. Mengetahui Zhou Yu menginap di hotel, dia dengan berani berlari. Namun dia tidak pernah menyangka akan mengalami kejadian mengejutkan saat memasuki ruangan itu. Zhou Yu gemetar seluruh tubuhnya, meringkuk di lantai seakan tersengat listrik. Zhou Yu! Hesu berteriak dan bergegas mendekat. Dia berlutut dan mengangkat Zhou Yu ke dalam pelukannya. Zhou Yu, ada apa? Pada saat itu, mata Zhou Yu tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, Hesu ketakutan. Dia melihat mata Zhou Yu benar-benar merah. Zhou Yu, kamu. Wajah Hesu memucat karena ketakutan, hendak mengajukan pertanyaan. Namun tiba-tiba, Zhou Yu, bagaikan serigala lapar, menindihnya dan mulai merobek-robek pakaiannya dengan panik. Hesu tidak punya kekuatan untuk melawan, dan dalam beberapa saat, gaunnya robek hingga hancur. Saat berikutnya, dia merasakan seolah-olah seekor naga api menyerbu ke dalam tubuhnya. Jari-jari Hesu mencengkeram erat lengan Zhou Yu, sambil menjerit kesakitan. Bab 680. Semangat primordial maju. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum Zhou Yu akhirnya sadar kembali. Begitu dia sadar kembali, dia langsung teringat kejadian kerasukan itu dan segera memeriksa lautan kesadarannya. Cek itu membuatnya tercengang. Roh primordialnya telah menyatu menjadi satu. Ini merupakan tanda kemajuan roh primordial ke alam suci. Bukankah dia kerasukan? Kok bisa tidak ada masalah, malah dia malah maju secara tak terduga. Dengan keraguan, Zhou Yu mencoba memobilisasi roh primordial yang menyatu. Dia segera menemukan bahwa setelah penggabungan, roh primordialnya telah terwujud dan mampu bergerak dengan lancar. Sebelum penggabungan, meskipun ia juga dapat memobilisasi roh primordialnya untuk berwujud, namun itu hanya bisa menjadi roh yang atau roh yin. Lagi pula, setiap mobilisasi memerlukan waktu persiapan yang lama, dan tubuh fisiknya harus diam tanpa gangguan. Namun kini situasinya berbeda, hanya dengan satu pikiran, roh primordialnya dapat langsung dimobilisasi, artinya ia dapat menggunakannya sebagai taktik standar. Ini pasti akan menggandakan kekuatan tempurnya. Bersemangat, Zhou Yu segera menggunakan roh primordialnya untuk menyelidiki sekelilingnya. Akan tetapi, dia terkejut begitu indera keilahiannya meluas. Dia melihat dengan jelas ada seorang wanita berbaring di sebelahnya. Itu Hesu. Zhou Yu buru-buru menarik kembali roh primordialnya dan membuka matanya pada saat yang sama. Di sana dia melihat Hesu, telanjang, berbaring di lengannya, tertidur lelap. Air mata masih terlihat di wajahnya. Di tubuhnya ada beberapa memar ungu. Itu jelas dari tangannya. Saat Zhou Yu melihat ke bawah dan melihat bahwa dia juga tidak berpakaian, dia menyadari bahwa dia telah diasuh. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa roh primordialnya tiba-tiba menyatu dan maju. Hesu memiliki fisik hati rubah perak yang memikat, dan mereka yang memiliki fisik khusus selalu mempertahankan sejumlah esensi kelahiran dalam tubuh mereka. Selama mereka tetap suci, hakikat kelahiran ini akan tetap ada dalam diri mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat didambakan. Banyak kultivator jahat yang berlatih menyerap yin untuk melengkapi yang menyukai esensi ini. Jelas, roh primordialnya telah maju karena telah menyerap esensi kelahiran dalam tubuh Hesu. Ini juga menyiratkan bahwa dia masih perawan. Menyadari hal ini, Zhou Yu segera merasa bersalah. Terutama saat dia melihat memar di tubuh Hesu, rasa bersalahnya bertambah. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Hesu. Saat itu, seolah merasakan sesuatu, Hesu perlahan membuka matanya. Tatapan mereka langsung bertemu. Zhou Yu agak bingung. Saya minta maaf. Zhou Yu segera meminta maaf. Namun Hesu menggigit bibirnya, menatap Zhou Yu dengan penuh kebencian yang mendalam. Apakah itu yang ingin kau katakan padaku? Saya. Zhou Yu tidak tahu harus berkata apa. Hesu mengambil beberapa pakaian di dekatnya, membungkus tubuhnya, dan berbicara dengan lembut. Jangan minta maaf. Ketika saya pertama kali meminta bantuan Anda, saya berjanji untuk membalasnya. Petik 2. Zhou Yu segera berkata, aku tidak ingin kau membalas budiku, aku. Lalu kenapa kamu minta maaf? Hesu tiba-tiba menatap Zhou Yu dan bertanya. Pada saat itu, Zhou Yu berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia telah menguasai tubuhnya, dan sekarang dia bahkan berpikir untuk meminta maaf. Apa gunanya permintaan maaf? Zhou Yu, jika kamu seorang pria, kamu seharusnya tidak memperlakukan wanita seperti ini. Melihat Zhou Yu terdiam sejenak,
sebuah bayangan melintas di mata Hesu, lalu dia diam-diam bangkit dan berpakaian, sambil memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu peduli, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu, Zhou Yu mengambil keputusan. Dia tiba-tiba meraih tangan Hesu. Hesu terkejut. Zhou Yu menatap mata Hesu dengan sungguh-sungguh. Sesuatu jelas terjadi, mengapa berpura-pura tidak terjadi? Sekarang, kau adalah wanitaku. Sekarang dan di masa depan. Hesu terkejut dengan kata-kata Zhou Yu. Matanya yang tadinya sedikit muram, kini berkedip-kedip, tetapi dia masih berusaha keras untuk menekan perasaannya. Saya baik-baik saja. Kamu sebenarnya tidak perlu peduli. Aku tahu statusku, aku tidak layak untukmu. Zhou Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung menerkamnya, menekan Hesu di bawahnya, dan menciumnya. Hesu meronta sedikit, lalu memeluk erat tubuh Zhou Yu. Tangan Zhou Yu mulai meraba-raba tubuh Hesu dengan gelisah. Tak lama kemudian, ruangan itu bergema dengan suara keintiman. 1 jam kemudian, Hesu terbaring di pelukan Zhou Yu, kelelahan, pipinya memerah, matanya berbinar-binar kehidupan. Dan Zhou Yu membelai tubuhnya. Pada saat itu, ia mengerti pepatah tentang bagaimana kesenangan duniawi dapat mengubur seorang pahlawan. Perasaan itu sungguh luar biasa. Zhou Yu, apakah kamu menyukaiku? Hesu tiba-tiba bertanya. Zhou Yu mengangguk. Bohong kalau aku bilang tidak, tapi ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Zhou Yu belum menyelesaikan kalimatnya ketika Hesu menutup mulutnya dengan tangannya. Cukup. 2 kata ini sudah cukup. Yakinlah, aku tidak akan menjadi beban bagimu, dan aku tidak akan menyulitkanmu. Mata Hesu berbinar aneh saat dia menatap Zhou Yu. Untuk beberapa saat, Zhou Yu tidak dapat menahan diri dan menciumnya lagi. Tepat saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Zhou Yu langsung merasa kesal, ini bukan saat yang tepat bagi teleponnya berdering. Dia terus mencium Hesu dengan rakus. Namun Hesu mendorongnya. Tersipu, katanya. Zhou Yu, kamu harus menjawab telepon dulu. Kita bisa melanjutkannya nanti. Zhou Yu mengangkat bahu. Dia bangkit, mengambil teleponnya dan melihat bahwa itu dari Milan. Begitu dia menjawab, suara cemas Milan terdengar. Zhou Yu, ini buruk, Chen Feihu telah diculik. Bab 681. Keras kepala. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap. Kapan ini terjadi? Milan berkata dengan cemas. Baru saja. Bawahan Chen Feihu mengatakan dia dibawa ke Menara Wanhua. Zhou Yu mengerutkan alisnya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan mengurus masalah Chen Feihu. Petik 2. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar keluargamu? Milan berkata dengan agak panik. Masih banyak masalah yang belum terselesaikan sebelum Chen Feihu ditangkap, dan sekarang, situasinya agak mengerikan. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu saat dia berkata dengan suara yang dalam. Jangan panik, aku akan segera mencari orang lain untuk datang dan membantumu. Aku akan menangani masalah Chen Feihu. Mendengar ini, Milan dengan cepat menjawab. Zhou Yu, aku tidak terburu-buru. Jika kamu mengejar Chen Feihu, kamu harus berhati-hati. Orang yang menangkapnya adalah seorang master. Petik 2. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, kepala Hesu tiba-tiba mengintip dari samping. Zhou Yu, apa yang terjadi? Apakah ada masalah? Zhou Yu mengangguk dan menjawab. Ada sedikit masalah. Dan aku mungkin butuh bantuanmu dengan sesuatu. Hesu dengan cepat berkata. Tidak masalah, katakan saja padaku. Zhou Yu menjelaskan secara singkat situasi keluarga Mi. Aku butuh kamu untuk membawa beberapa ahli bersamamu untuk membantu Milan mempertahankan benteng dan menyelesaikan masalah keluarga Mi. Intrik langsung memenuhi mata indah Hesu. Milan ini, aku pernah mendengar tentangnya. Aku tidak menyangka kau juga punya urusan dengan keluarga Mi. Kakak Milan ini, dia bukan salah satu wanitamu, kan? Zhou Yu buru-buru melambaikan tangannya. Saya tidak berani membuat klaim seperti itu. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya selain persahabatan, aku hanya membantunya. Hesu menutup mulutnya dan terkikik. Aku tidak percaya. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya, lalu menatapnya dengan tatapan tersenyum. Kalau begitu, sepertinya kita perlu memperdalam komunikasi kita agar kau percaya padaku. Melihat tatapan Zhou Yu, Hesu melompat ketakutan dan segera menarik pakaiannya untuk dikenakan, sambil memohon belas kasihan. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Saya akan segera membawa para ahli keluarga He untuk membantu saudari Milan menyelesaikan masalahnya. Zhou Yu tertawa licik, lalu mencengkeram Hesu dengan kuat, lalu mendekapnya erat-erat. Hesu hanya melawan sedikit sebelum dia menyerah. Zhou Yu memeluknya sejenak, lalu melepaskannya, mencium keningnya, dan menatap matanya, dia berkata dengan sungguh-sungguh.
Jika kamu menghadapi masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, jangan ambil risiko, jangan mencoba bersikap berani, hubungi aku segera. Pipi Jesus sedikit memerah, dan dia mengangguk. Setelah itu, keduanya meninggalkan hotel berdampingan. Hesu menuju ke keluarga Mi, sementara Zhou Yu langsung menuju ke Menara Wanhua. Setelah pernah ke Menara Wanhua sebelumnya, Zhou Yu menemukan jalan ke sana dengan mudah kali ini. Dia naik taksi ke Menara Wanhua dan begitu keluar, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Terakhir kali dia mengunjungi Menara Wanhua, tempat itu ramai dengan aktivitas, tetapi hari ini, tidak ada satupun pelanggan yang terlihat, seluruh bangunan diselimuti aura keheningan yang mematikan. Dengan sapuan indera ketuhanannya, Zhou Yu mencibir dan melangkah menaiki tangga. Saat memasuki aula lantai atas, dia langsung melihat Chen Feihu. Chen Feihu dipukuli dengan parah, hampir tidak bisa bertahan hidup. Tidak jauh darinya berdiri seorang pria berkepala botak, membelakangi Zhou Yu. Orang ini sangat dikenal Zhou Yu. Tak lain dan tak bukan adalah Hakim Botak, yang baru saja dilawannya 2 hari sebelumnya. Pada saat itu, Hakim Botak berbalik dan menatap Zhou Yu dengan seringai dingin. Nak, aku tahu kamu akan datang. Sebenarnya, kamu seharusnya mati 2 hari yang lalu. Kamu beruntung saat itu, tapi itu membuatmu bisa hidup beberapa hari lagi. Zhou Yu mendengus. Seorang antek yang kalah, berani bersikap begitu sombong. Hari ini, satu-satunya kesempatanmu untuk menyelamatkan hidupmu adalah berlutut di hadapanku sekarang, memohon belas kasihan, dan bersumpah setia. Mungkin saat itu aku bisa mengampuni kamu. Mendengar Zhou Yu benar-benar memanggilnya, antek yang kalah, dan memintanya untuk berlutut dan memohon belas kasihan, tubuh Hakim Botak meletus dengan aura dingin. Nak, kamu benar-benar pandai memberi penghargaan pada dirimu sendiri. Kamu berhasil melakukan serangan diam-diam terakhir kali hanya karena beberapa trik kecil. Apakah kau benar-benar berpikir trikmu itu bisa berhasil lagi? Hakim Botak benar dalam hal itu. Memang, alasan Zhou Yu mampu melukainya terakhir kali adalah 70% karena raungan iblis yang tak terduga yang membuatnya lengah. Namun bagaimanapun juga, dia adalah ahli alam suci tengah. Keduanya dipisahkan oleh perbedaan wilayah yang besar. Jika dia bersiap kali ini, raungan iblis milik Zhou Yu tidak akan memberikan efek apapun padanya. Lagi pula, kau, Nak, juga terluka terakhir kali, kan? Hakim Botak mencibir. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dengan perbedaan wilayah utama, intensitas gangjinnya cukup untuk menyebabkan meridian dan organ dalam Zhou Yu menderita cedera. Perlu Anda ketahui bahwa di tingkat alam suci, cedera pada meridian dan organ dalam membutuhkan waktu penyembuhan setidaknya 7 hingga 8 hari. Jika cederanya parah, butuh waktu 3 hingga 5 tahun untuk pulih, yang merupakan hal yang cukup umum. Oleh karena itu, dalam dunia bela diri, semakin tinggi kultivasi para pendekar, semakin kecil kemungkinan mereka bertindak gegabah. Sebab jika sudah cedera, pemulihannya sangat merepotkan. Lebih jauh lagi, jika fondasinya rusak, perjalanan hidup mereka bisa berakhir. Ini termasuk dia juga. Biasanya, luka-lukanya juga memerlukan waktu 3 hingga 5 hari untuk sembuh. Namun, ia telah meminum pil peremajaan kecil, dan kini luka-lukanya telah sembuh. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia berani menunggu di sini di Menara Wanhua untuk Zhou Yu hari ini. Hari ini, dia harus menghapus rasa malu yang dia rasakan di tempat parkir malam itu. Namun, Zhou Yu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Pukulanmu bagaikan digigit nyamuk bagiku. Pernahkah Anda melihat seniman bela diri terluka karena gigitan nyamuk?" Ejekan Zhou Yu membuat wajah Hakim Botak memerah karena marah. "Kamu masih cerewet sekali. Sebentar lagi aku akan mencabut gigimu satu persatu, menghancurkannya, dan melihat bagaimana kau masih bisa bicara tegar." Saat dia berbicara, ledakan gangjin yang mengerikan meletus dari Hakim Botak, menyerang langsung ke arah Zhou Yu. Bab 682. Pertarungan melawan Baldi. Menghadapi serangan Hakim Botak, Zhou Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengaktifkan teknik kuali emasnya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Bang! Serangan kedua pria itu langsung bertabrakan. Pada saat itu, gelombang kejut gangjin yang mengerikan bergema dan menyebar. Mereka berpisah begitu mereka bersentuhan. Zhou Yu terhempas mundur 5 atau 6 langkah. Namun Hakim Botak hanya mundur 2 langkah. Dalam pertukaran ini, Hakim Botak jelas berada di pihak yang lebih unggul, tetapi wajahnya tampak cekung. Dia menatap Zhou Yu dengan saksama, matanya penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan. Tidak. Sebagai seseorang di alam pertengahan suci, dia secara alami dapat merasakan kondisi Zhou Yu segera setelah mereka berselisih. Jika Zhou Yu terluka, tidak mungkin dia bisa menahan pukulannya. Namun sekarang, dia benar-benar memblokirnya. Ini berarti Zhou Yu benar-benar tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Malam itu, mereka saling bertukar pukulan hingga mengakibatkan luka-luka mereka sendiri.
Gang Jinnya jelas telah merusak organ dalam dan meridian Zhou Yu. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Mungkinkah dia juga punya laser restoratif eliksir? Menghadapi keterkejutan dan keraguan Hakim Botak, Zhou Yu tertawa dingin. Sudah kubilang, itu hanya gigitan nyamuk. Karena terus-menerus diejek oleh Zhou Yu, Hakim Botak akhirnya tidak dapat menahan amarahnya. Anak nakal sombong, meskipun kamu tidak terluka, apa masalahnya? Kau tidak benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku tanpa cedera. Buka matamu dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Setelah berbicara, Hakim Botak melompat dengan ganas ke udara. Saat ia melompat, hembusan angin tampak berputar di sekelilingnya, disertai suara gemuruh di langit. Momentum yang mengagumkan melonjak ke arah Zhou Yu seperti gelombang pasang. Kaki yang membelah langit. Dalam sekejap, tubuhnya melesat di udara, muncul di hadapan Zhou Yu dengan tendangan horizontal. Tatapan serius melintas di mata Zhou Yu. Benar-benar langkah yang mendominasi. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, kegembiraan tampak di wajahnya. Zhou Yu segera mengoperasikan teknik kuali emas dengan seluruh kekuatannya. Hantu kuali emas berwarna merah darah langsung menyelimutinya, dan di saat yang sama, Zhou Yu juga mengerahkan kekuatan geng naga sekuat tenaga, melayangkan pukulan. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan seketika, menimbulkan ledakan yang mengerikan. Semua kaca di lantai 7 menara Wanhua langsung hancur berkeping-keping. Beberapa balok penyangga pusat juga patah. Retakan. Karena balok penyangga tidak mampu menahan beban, terdengar suara retakan dan atap langsung runtuh. Melihat hal ini, Hakim Botak tertawa dingin, melompat, dan menerobos lantai kayu yang jatuh untuk tiba di atap. Bang! Tepat saat Hakim Botak mencapai atap, seluruh lantai ketujuh runtuh. Debu memenuhi udara. Beberapa detik kemudian, terdengar suara teredam lainnya. Zhou Yu terlihat bergegas keluar dari reruntuhan. Akan tetapi, kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan dengan Hakim Botak. Pakaiannya robek, dia berdarah di banyak tempat, jelas menderita luka parah. Dalam pelukannya, dia menggendong orang lain. Chen Feihu. Zhou Yu berakhir dalam keadaan menyedihkan tanpa pilihan lain. Serangan Hakim Botak terhadap Zhou Yu sungguh tanpa ampun. Setiap serangan yang dilakukannya hampir menggunakan kekuatan penuhnya. Bentrokan antara keduanya tidak melibatkan teknik apapun, hanya sekadar tabrakan Gang Jin. Pada saat ini, perbedaan di wilayah mereka menjadi jelas. Bagaimanapun juga, Zhou Yu hanya berada di puncak bawahan agung, dan dalam hal intensitas Gang Jin, ia tentu saja kalah dibandingkan dengan Hakim Botak. Alasan dia berhasil bertahan sampai sekarang adalah semata-mata karena dia berlatih penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan Qi, menggunakan Qi sejati sebagai pendukung saat dia melakukan gerakan. Namun ini hanyalah bonus saja, ia tidak dapat membalikkan keadaan pertempuran, dan seiring berjalannya waktu, kekalahannya tidak dapat dihindari. Hakim Botak, tentu saja, sangat menyadari hal ini. Dengan sikap seekor kucing yang sedang bermain-main dengan tikus, dia menatap Zhou Yu dan mengejek. Masih punya energi untuk menyelamatkan orang lain, harus kuakui, kamu memang punya beberapa keterampilan. Tapi berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Oh benar juga, aku ingat sekarang, kamu masih punya teknik rahasia, kan? Bagaimana dengan keterampilan bela diri gelombang suara itu? Kapan Anda berencana menggunakannya? Aku sudah menunggu lama sekali. Petik 2. Jika kamu tidak segera menggunakannya, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Menghadapi ejekan Hakim Botak, Zhou Yu tetap tenang. Dia menempatkan Chen Feihu di tempat aman di dekatnya dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Pertarungan belum berakhir, dan kamu sudah tidak sabar untuk bicara. Apa yang akan kamu katakan jika aku menginjak wajahmu nanti? Niat membunuh terpancar di mata Hakim Botak. Kau masih berani bersikap keras kepala di ambang kematian, kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Sosok Hakim Botak berkelebat saat ia menyerang Zhou Yu sekali lagi. Meskipun Hakim Botak secara lisan mengejek Zhou Yu, dia sangat jelas dalam hatinya bahwa Zhou Yu bukanlah lawan yang mudah. Terakhir kali di tempat parkir, dia hampir terbalik di selokan. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, dengan peningkatan kaki pembelah langit, dia hampir mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam tiap serangan. Di sisi lain, Zhou Yu sekali lagi memamerkan hantu kuali emas. Melihat ini, Hakim Botak mencibir. Kehabisan trik. Setelah menyelesaikan ejekannya, dia mengayunkan kakinya dengan ganas di udara, mengincar kepala Zhou Yu. Tepat pada saat itu, aura intens tiba-tiba meledak dari Zhou Yu. Di bawah dorongan aura ini, energi di sekitar Zhou Yu mengalami perubahan yang membingungkan, dan untuk sesaat, Hakim Botak merasa seolah-olah waktu itu sendiri menjadi tidak teratur. Sebelum dia sempat bereaksi, Zhou Yu melayangkan pukulan. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan sekali lagi. Pada saat itu, seluruh bangunan berguncang hebat. Namun kali ini, Zhou Yu tidak bergerak sedikitpun. Zhou Yu benar-benar berhasil menahan serangan Hakim Botak.
Hakim botak tidak pernah mengantisipasi bahwa Zhou Yu, yang baru saja dipukulinya, kini akan menangkis kaki pembelah langitnya dengan satu pukulan. Bagaimana dia melakukannya? Tepat saat Hakim botak hendak bertanya, dia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan aneh menembus tubuhnya melalui tinju Zhou Yu. Saat kekuatan ini menyerang tubuhnya, gangjin internalnya mulai menghilang. Rasanya seperti salju yang bertemu dengan terik matahari. Raut wajah Hakim botak berubah, dan dia segera memacu gangjinnya hingga mencapai kekuatan penuh, sambil berteriak dengan marah. Bang! Gangjin yang sangat kuat miliknya meledak, memaksa Zhou Yu membalas tinjunya. Hakim botak mundur dengan cepat, menciptakan jarak antara dirinya dan Zhou Yu, lalu dia berseru kaget dan marah. Gerakan macam apa itu? Senyum dingin muncul di wajah Zhou Yu yang berlumuran darah. Sambil berbicara, Zhou Yu langsung mengaktifkan tangga gunung dan sungai dan muncul di hadapan Hakim botak seperti hantu. Pukulan lain datang bergemuruh. Bab 683. Rekan sparring. Menghadapi pukulan Zhou Yu, Hakim botak tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, dia tidak percaya pada tahayul dan melancarkan tendangan kaki terbang lainnya. Ledakan. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan mengerikan itu terwujud lagi. Gangjin dalam tubuh Hakim botak mulai menghilang lagi. Jika hal ini terus berlanjut, dan gangjinnya terus bubar tanpa segera menyelesaikan masalah bocah ini, kekalahan yang terus-menerus kemungkinan besar akan berujung pada kekalahannya. Menyadari hal ini, wajah Hakim botak berubah sangat muram. Ketahanan Zhou Yu melampaui ekspektasinya. Pada titik ini, dia tidak lagi memiliki keyakinan penuh seperti pada awalnya. Namun, pada saat itulah Zhou Yu menyerang lagi. Pukulan 8 kehancuran meletus sepenuhnya. Di bawah peningkatan pukulan 8 kehancuran, tinju Zhou Yu menghantam Hakim botak bagaikan badai dahsyat. Hakim botak, yang dipenuhi keterkejutan dan amarah, tidak punya pilihan selain melawan. Dalam sekejap, keduanya terlibat dalam pertempuran. Kali ini raut wajah Hakim botak berubah jelek, bahkan sedikit panik. Anak ini terlalu menakutkan. Setiap pukulan mendarat di tubuhnya, disertai dengan kekuatan pelarutan yang aneh. Hanya dalam selusin gerakan saja, gangjin miliknya telah terkuras 3 kali lipat dari sebelumnya. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Dia tidak bisa terus berjuang. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan menghembuskan nafas terakhirnya di sini. Dengan pemikiran itu, Hakim botak membuat keputusan dalam sepersekian detik untuk berteriak dengan dingin, melepaskan gangjin yang terkumpul di dalam dirinya dalam ledakan yang meledak-ledak. Kekuatan kaki pembelah langit tiba-tiba berlipat ganda. Ledakan. Zhou Yu yang lengah, terpental akibat tendangan itu. Memanfaatkan kesempatan itu, Hakim botak berbalik dan melompat ke atap gedung di dekatnya, lalu melompat ke atap yang lebih jauh lagi, sambil bergerak sangat cepat dalam sekejap mata, ia telah melintasi selusin gedung. Mencoba melarikan diri. Setelah menenangkan dirinya, Zhou Yu mencibir dingin. Tetap di sana. Dengan teriakan dingin, roh primordial Zhou Yu langsung meninggalkan tubuhnya, muncul di udara di atas kepala Hakim botak. Dengan substansialisasi auranya, roh primordial Zhou Yu menghantam ke arah lautan kesadaran Hakim botak. Hakim botak merasakan krisis mematikan yang turun dari atas. Dia menggigil seluruh tubuhnya, sambil tanpa sadar mendongak. Melihat sebuah bayangan, memancarkan kilauan hitam dan emas, melaju ke arahnya, dia membeku. Alam suci. Roh primordial. Hakim botak berhasil berteriak kaget. Saat berikutnya, dia menjerit kesakitan, jatuh dari udara seperti tertabrak, menghantam keras atap sebuah gedung tinggi. Dia berbaring telentang di atas atap, memegangi kepalanya, menjambak rambutnya, seluruh tubuhnya kejang-kejang, dan tampak kesakitan luar biasa. Pada saat ini, Zhou Yu muncul di hadapannya. Melihat Hakim botak di tanah, Zhou Yu mencibir dan menginjak wajahnya. Ingat apa yang kukatakan tadi? Sekarang kakiku sudah berada di wajahmu, apakah ada yang ingin kau katakan? Saat ini, Hakim botak merasakan kepalanya meledak karena sakit, membuatnya hampir gila. Meski begitu, sebagai seorang prajurit dari alam suci, ia masih memiliki sedikit kejelasan. Dia bahkan tidak bisa memikirkan kemarahan sekarang, wajahnya penuh dengan kengerian, dia berkata. Kamu benar-benar memiliki roh primordial alam suci. Kau bahkan tahu. Tidak mengherankan Hakim botak sangat terkejut. Pemurnian tubuh, pemurnian ki, dan teknik jiwa merupakan 3 metode kultivasi paling utama di dunia seni bela diri. Kebanyakan orang hanya akan memilih satu dari jalur ini untuk dibudidayakan. Dan di antara mereka, 90% akan memilih body refinement. Zhou Yu mempraktikkan penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki, mengangkat kedua jalur tersebut ke tingkat alam bawaan yang agung. Ini cukup mengejutkan. Namun tanpa diduga, Zhou Yu juga telah mengolah jalur teknik jiwa, dan bahkan mengangkat roh primordialnya ke alam suci. Apa maksudnya? Hakim botak memiliki kedudukan tertentu di kota itu,
dengan pengetahuan yang luas, namun bahkan di antara para anak ajaib di kota itu, tidak ada yang dapat mencapai apa yang dimiliki Zhou Yu. Pada saat ini, dia diliputi rasa takjub. Monster macam apa yang telah dia provokasi? Tunggu, itu tidak benar. Dengan kemampuan seperti itu, bagaimana mungkin anak itu bisa dipukuli begitu parah olehnya sebelumnya? Hakim botak menuntut dengan marah. Apakah kamu berpura-pura lemah sebelumnya? Zhou Yu dengan santai menjawab. Tidak terlalu. Saya baru saja maju dalam bidang tinju saya dan belum menyesuaikan diri. Tidak mudah menemukan seseorang yang kultivasinya dekat denganku, jadi tentu saja aku harus memanfaatkannya sepenuhnya. Petik 2. Mendengar ini, Hakim botak terdiam sesaat lalu segera mengerti. Dia berteriak dengan marah. Maksudmu kau ingin menggunakan aku sebagai rekan tanding? Itu benar. Tapi kamu tidak memainkan peranmu sebagai rekan tanding dengan baik dan mencoba berlari di tengah jalan. Jadi, aku harus menjatuhkanmu dengan keras. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Menggerutu. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, Hakim botak itu meludahkan seteguk darah. Ini benar-benar menyebalkan. Hakim botak merasakan kehinaan yang amat dalam, lebih tak tertahankan daripada dikebiri. Zhou Yu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dari ujian barusan, dia memperoleh sedikit pemahaman tentang kekuatannya. Dia tidak berminat lagi untuk mengulur waktu ini. Niat membunuh terpancar di mata Zhou Yu dan dia siap mengakhiri hidup Hakim botak. Merasa kematian semakin dekat, Hakim botak menjadi panik. Saya di sini atas perintah Tuan Mudali. Jika kau membunuhku, Tuan Mudali tidak akan membiarkanmu pergi. Alis Zhou Yu terangkat. Tuan Mudali. Bab 684. Aku akan memberimu hadiah. Hakim botak segera mengancam. Dia adalah Direktur Sky Feather Commerce di kota Shanghai, Tuan Muda Keluarga Li Zerui. Nak, kekuatan perdagangan bulu langit sangat dihormati di seluruh negeri naga. Jika kau menyinggung Tuan Muda Li, aku jamin kau pasti mati. Petik 2. Namun, sekarang aku bisa menunjukkanmu jalan yang jelas. Tuan Muda Li suka merekrut para ahli, dan kekuatanmu memenuhi syarat. Sekarang, ikutlah denganku dan bergabunglah dengan Tuan Muda Li. Saya jamin, jika Anda bisa mendapatkan kepercayaan, kejayaan, kekayaan, kekuasaan, dan statusnya, semua yang Anda inginkan akan menjadi milik Anda di masa depan. Petik 2. Mendengar ini, mulut Zhou Yu melengkung membentuk seringai. Menghadapi kematian, kau masih berani mengancamku dengan Tuan Muda Li terkutuk itu. Jika dia ingin mencari masalah denganku, biarkan dia menghadapiku dengan sekuat tenaganya. Tapi kamu harus membayar kesalahanmu. Setelah berkata demikian, Zhou Yu mengarahkan pukulannya ke perut bagian bawah pria itu dan menjatuhkannya. Wajah Hakim botak dipenuhi ketakutan, dan dia langsung mencoba campur tangan. Namun di saat berikutnya, dia menjerit kesakitan. Pukulan Zhou Yu telah langsung menghancurkan dantiannya dan menghancurkan sebagian besar meridian di dalam tubuhnya. Akibat pukulan itu, dia menjadi lumpuh total. Wajah Hakim botak berubah kesakitan saat dia menggeliat di kaki Zhou Yu, matanya dipenuhi racun dan kebencian yang mendalam, seolah-olah dia ingin melahap Zhou Yu hidup-hidup. Kau benar-benar melumpuhkanku. Tuan Muda Li tidak akan pernah melepaskanmu, tunggu saja. Memukul. Zhou Yu menamparnya tepat di wajahnya. Hakim botak terpental, gigi-giginya hancur berkeping-keping, darah mengucur dari mulutnya, dan ia tidak mampu berbicara lagi. Setelah melakukan semua ini, Zhou Yu mengeluarkan teleponnya dan melakukan panggilan. Paman Zhang. Di ujung telepon yang lain, suara Zhang Zeng terdengar. Zhou Yu, haha, ada apa? Zhou Yu merangkum apa yang terjadi dengan Hakim botak. Setelah mendengarkan, Zhang Zeng tiba-tiba berdiri, matanya memancarkan berbagai ekspresi. Hakim botak telah dengan berani menerobos masuk ke rumahnya beberapa hari yang lalu, melukai Paman Liu dan menghancurkan ruang kerjanya. Tentu saja Zhang Zeng sangat marah. Akan tetapi, mengingat kekuatan Hakim botak, yang bahkan Paman Liu tidak dapat tangani, menghadapinya bukanlah hal yang mudah. Tentu saja, kekuatan bukanlah perhatian utama. Sebagai gubernur suatu provinsi, jika dia benar-benar bertekad, berurusan dengan ahli alam suci tengah masih bisa diatur. Yang benar-benar membuat Zhang Zeng khawatir adalah organisasi di balik Hakim botak, Sky Feather Commerce. Itu adalah entitas kolosal yang terhubung erat dengan para petinggi di ibu kota. Seperti kata pepatah, cabut selai rambut dan seluruh tubuh akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, Zhang Zeng tetap bertahan dan tidak melakukan tindakan apapun. Yang mengejutkannya, ia menerima telepon dari Zhou Yu hari ini. Hakim botak telah lumpuh. Dalam benaknya, Zhang Zeng dengan cepat mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan insiden ini. Tak lama kemudian, kilatan bersinar di matanya. Zhou Yu, aku akan segera mengirim seseorang untuk menangani Hakim botak. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Petik 2. Mulai sekarang, berhati-hatilah,
terutama terhadap perdagangan bulu langit yang mendukungnya. Zhou Yu menyentuh hidungnya. Paman Zhang, perdagangan bulu langit itu urusan kedua. Saya menelepon untuk mengatakan bahwa ketika saya baru saja pindah, suasananya agak berisik, dan saya secara tidak sengaja merobohkan menara Wanhua. Sekarang ada kerumunan besar berkumpul di lantai bawah, dan lalu lintas praktis lumpuh. Bagaimana kita harus menangani hal ini? Wajah Zhang Zheng dipenuhi dengan keterkejutan. Tepat pada saat itu, Sekretaris Mao bergegas masuk. Gubernur, telah terjadi insiden di pinggiran barat. Sekretaris Mao memegang tablet, yang menunjukkan rekaman sebelum runtuhnya menara Wanhua. Melalui rekaman pengawasan, samar-samar terlihat dua orang berkelahi di atap. Zhang Zheng memasang ekspresi tak berdaya. Setelah menutup telepon, Zhang Zheng segera berkata, "Ayo, edit videonya sebelum tersebar. Juga, tangani insiden menara Wanhua secara diam-diam." Sekretaris Mao berkata dengan agak susah payah. "Gubernur, ketika gedung itu runtuh, ada orang di dalam menara Wanhua yang terluka. Mereka mengaku punya hubungan dengan orang-orang di pemerintahan provinsi, menimbulkan keributan besar dan menuntut hukuman berat bagi mereka yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Apa yang harus kita lakukan?" Ekspresi wajah Zhang Zheng menjadi gelap. Berani membuat masalah. Mereka membalikkan dunia. Petik 2. Pergilah, selidiki semua orang yang menimbulkan masalah. Periksa koneksi mereka dengan siapapun di dalam pemerintahan provinsi dan tangani mereka semua. Petik 2. Sekretaris Mao segera mengerti. "Ya, Gubernur. Saya akan mengurusnya segera." Setelah Sekretaris Mao pergi, Zhang Zheng merenung sejenak sebelum mengangkat telepon di mejanya dan menghubungi nomor lain. Tak lama kemudian panggilan tersambung. Zhang Zheng berkata sambil tersenyum. "Jiang Tua, bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini?" "Sibuk." Setelah menutup telepon, Zhou Yu mendekati Chen Feiyu, dan aliran Yiwu Truki mengalir ke tubuhnya. Tak lama kemudian, Chen Feiyu perlahan terbangun. "Zhou." Ketika melihat Zhou Yu, Chen Feiyu langsung gemetar karena kegembiraan, lalu ekspresinya berubah saat dia mengingat sesuatu dan segera berkata, "Zhou, hati-hati dengan hakim botak. Dialah yang menangkapku." Zhou Yu hanya tersenyum. "Jangan khawatir, masalah itu sudah ditangani. Dia telah dilumpuhkan olehku." Zhou Yu menunjuk ke samping, dan Chen Feiyu akhirnya menyadari bahwa hakim botak sebenarnya sedang terbaring di atap di dekatnya, berlumuran darah dan berteriak lemah. Chen Feiyu tertegun. Hakim botak ini telah lumpuh. Zhou Yu kemudian berkata, "Chen Feiyu, kamu juga menderita karena keterlibatanku kali ini. Aku punya hadiah untukmu, jika kamu berani menerimanya." Chen Feiyu menatap Zhou Yu dengan heran. Menara Wanhua. Tubuh Chen Feiyu gemetar, hampir tidak mempercayai telinganya. "Zhou, apa yang kamu katakan?" "Menara Wanhua." "Ya," Zhou Yu mengangguk. Keluarga yang tidak hanya diam-diam mengirim orang untuk berurusan dengan Huan Yu Group tetapi juga mempekerjakan seseorang dari Sky Feather Commerce untuk bertindak melawannya. Sebagai bentuk rasa hormat, jika dia tidak melakukan apapun, dia akan benar-benar dianggap sebagai orang yang mudah ditipu. Menara Wanhua baru langkah pertama. Menara Wanhua akan berada di bawah manajemen Anda mulai sekarang. Anda dapat mengambil 30% dari semua pendapatan. Petik 2. Bagaimana, apakah kamu punya keberanian untuk menerimanya? Bab 685 Aku berani. Pada saat ini, Chen Feiyu merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan menyebar dari lubuk hatinya. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai pemain besar di dunia bawah tanah Haizu, dia tahu betul apa arti menara Wanhua. Tempat ini adalah tambang emas terbesar di seluruh Haizu. Orang-orang yang datang dan pergi dari sini adalah orang kaya dan bangsawan. Mungkin terlihat seperti bangunan 7 lantai saja. Tetapi apa yang ada di baliknya adalah nilai ekonomi puluhan miliar. Hadiah yang sangat didambakan itu berdiri tak tersentuh, dan alasannya sederhana, hadiah itu didukung oleh keluarga nomor 1 Haizhou. Keluarga Yan. Di Haizu, siapa yang berani macam-macam dengan keluarga Yan? Sebelumnya, sungguh, tak seorang pun melakukan itu. Tetapi sekarang, terutama selama beberapa hari terakhir, Chen Feiyu telah bertemu Zhou Yu, dan dia tahu tentang kekuatan Zhou Yu dan hubungannya dengan Zhang Zheng. Jika ada seseorang di Haizu yang berani menentang keluarga Yan, itu pasti Zhou Yu. Penawaran Zhou Yu sekarang kepadanya hak pengelolaan menara Wanhua, secara sederhana, merupakan pengakuannya terhadap Chen Feiyu. Uang adalah hal sekunder dalam masalah ini. Yang terpenting adalah bahwa ia berpegang teguh pada sebuah pohon besar dan, di saat yang sama, secara tidak langsung mengikuti jejak Gubernur Haizu. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Tentu saja, Chen Feiyu juga sangat jelas bahwa keluarga Yan tidak akan membiarkan hal ini terjadi dan bentrokan antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Jika Zhou Yu jatuh, nasibnya akan sangat menyedihkan. Namun bagi seseorang yang hidup di dunia bawah tanah, apakah dia takut berjudi?
Jawabannya jelas. Chen Feiyu tidak ragu sedikit pun. Zhou Yu mengangguk. Dia tidak salah menilai pria itu. Orang ini memiliki beberapa kesamaan dengan Li He dari dunia bawah tanah Yancheng. Mulai hari ini, Menara Wanhua ada di tangan Anda. Keluarlah dan sebarkan beritanya segera. Jika ada masalah dari keluarga Yan, aku akan mengatasinya. Chen Feiyu mengangguk penuh semangat lagi dan lagi. Di Haizu di kediaman keluarga Yan. Pada saat ini, Li Zerui sedang berbaring dengan nyaman di sofa, menikmati pijatan dari dua wanita cantik. Yan Zhengfang bergegas masuk dengan ekspresi wajah yang sangat jelek. Li, ada masalah. Petik 2. Kedatangan Yan Zhengquan secara tiba-tiba membuat Li Zerui terbangun. Dengan ekspresi kesal, Li Zerui berkata, "Apa yang terjadi?" Dan sekarang dia berada di bawah kendali otoritas negara. Li Zerui berdiri tegak, wajahnya berubah marah. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia seharusnya menangkap orang bernama Chen Feiyu itu? Siapa yang melakukannya? Yan Zhengquan menelan ludahnya dan gemetar. Informasi yang saya peroleh adalah bahwa hal itu dilakukan oleh anak itu, Zhou Yu. Dan lebih jauh lagi, dia telah menyatakan bahwa Menara Wanhua sekarang menjadi miliknya. Dunia luar tahu bahwa Menara Wanhua dioperasikan oleh keluarga Yan, tetapi hanya sedikit yang menyadari bahwa keluarga Yan sekadar bertanggung jawab atas pengelolaannya. Li Zerui adalah pemegang saham utama di balik layar. Tanpa dukungan Li Zerui, keluarga Yan sendiri tidak akan pernah bisa menjalankan Menara Wanhua dan menara itu pasti sudah ditutup oleh otoritas negara sejak lama. Benar saja, setelah mendengar ini, wajah Li Zerui berubah dingin. Gerakan yang bagus, Zhou Yu. Dia bahkan berani berpapasan dengan kamar dagang Tianyu milikku. Petik 2. Kedatangannya di Haizu kali ini sebenarnya merupakan ujian besar dari kamar dagangnya dan kesempatan bagus yang didapatkan oleh keluarganya. Di kamar dagang Tianyu, kekuasaan ditentukan oleh pengaruh seseorang. Jika dia berhasil mengendalikan keluarga Yan dan mengangkat mereka ke puncak di Haizu, itu berarti pengaruhnya dapat meliputi seluruh kota. Jika dia kemudian berhasil menemukan tuan tua yang melarikan diri ke keluarga Bai dan memotong sepotong dari keluarga Bai, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki eselon atas kamar dagang atau bahkan mengendalikan kamar dagang Tianyu. Pada saat itu, Li Zerui akan mencapai puncak kekuatan pribadinya. Itu adalah sesuatu yang ia impikan untuk dicapai. Oleh karena itu, pangkalan fondasi di Haizu adalah sesuatu yang tidak boleh sampai menimbulkan kemalangan apapun. Niat membunuh yang mengerikan terpancar di mata Li Zerui. Pergi, panggil Du Qingde. Aku ingin melihat berapa banyak kepala yang dimiliki Zhou Yu ini, berani menyinggung kamar dagang Tianyuku. Mendengar ini, sekilas kegembiraan melintas di mata Yan Zhengquan. Pakar paling tangguh yang dibawa Li Zerui dari Hucheng adalah pria tua bernama Du Qingde. Bahkan hakim botak bersikap lembut dan hormat di depannya. Secara pribadi, dikatakan bahwa kekuatan Du Qingde telah mencapai puncak alam suci tengah. Dan dia adalah salah satu dari 18 pengawal sayap kamar dagang Tianyu. Keputusan Li Zerui untuk membiarkannya mengambil tindakan dengan jelas menunjukkan niatnya untuk membunuh. Kali ini, Zhou Yu sudah mati. Yan Zhengquan dengan cepat membungkuk dan berkata, "Ya, Tuan. Li, aku akan segera menjemput Du." Tak lama kemudian, dua Mercedes meninggalkan kediaman Yan dan menuju ke Menara Wanhua. Menara Wanhua. Chen Feiyu telah mengumpulkan beberapa tim konstruksi untuk mulai memperbaiki lantai 7 yang runtuh. Dia ingin menyelesaikan pekerjaan itu sesegera mungkin dan kemudian membangun dan mengoperasikan Menara Wanhua lagi. Namun, Chen Feiyu sendiri sedang duduk di lobi di lantai dasar bersama Zhou Yu sambil minum. Tepat pada saat itu, dua mobil berhenti di pintu masuk. Segera setelahnya, bang, pintu ditendang hingga terbuka dengan suara keras. Yan Zhengquan dan yang lainnya melangkah masuk. Bab 686. Jiang Xin. Melihat Yan Zhengquan dan kelompoknya muncul, wajah Chen Feiyu berubah. Dia tidak menyangka bahwa, tepat setelah berita itu dirilis, Yan Zhengquan tidak dapat menahan diri dan datang mengetuk begitu cepat. Jantung Chen Feiyu berdebar kencang, hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Saat hidup dan mati telah tiba. Pada saat ini, Zhou Yu juga berdiri dan melihat ke arah Yan Zhengquan dan teman-temannya. Pandangannya menyapu Yan Zhengquan dan seorang pemuda di sampingnya, akhirnya tertuju pada seorang pria tua di sebelah pemuda itu. Lelaki tua itu berambut putih, berwajah acuh tak acuh, dan matanya terpejam, berdiri di sana tampak tidak hangat maupun menarik perhatian. Namun, Zhou Yu merasakan aura dingin yang terpancar dari orang ini. Orang tua ini adalah seorang guru. Terlebih lagi, dia adalah seorang master yang absolut. Pada saat ini, Yan Zhengquan angkat bicara, wajahnya penuh kemarahan yang mengerikan. Zhou Yu, beraninya kau melumpuhkan hakim. Apakah kamu tahu siapa orangnya? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Yan Zhengquan, aku tidak menyangka kamu masih berani menggonggong di sini.
Terakhir kali dibutuhkan 5 miliar untuk mengusirmu, kali ini, bukan hanya itu saja. Mendengar Zhou Yu menyebutkan 5 miliar lagi, Yan Zhengquan sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia menahan amarahnya dan berkata kepada Li Zerui di sampingnya. Tuan Muda Li, ini Zhou Yu. Li Zerui melangkah maju dengan wajah muram, menatap Zhou Yu, dan berkata. Kamu Zhou Yu, kan? Saya dari perdagangan Tianyu, Li Zerui. Zhou Yu tersenyum tipis. Oh, jadi kamu membawa tuanmu ke sini. Apa? Datang untuk mencari keadilan untuk anjingmu. Li Zerui mengira, setelah mengumumkan identitasnya, bocah itu pasti akan gemetar ketakutan. Namun di luar dugaan, dia bukan saja tidak takut, dia malah berani mengejeknya. Bayangan dingin langsung melintas di wajah Li Zerui. Zhou Yu, di seluruh Haizu, kaulah orang pertama yang berani melawan perdagangan Tianyu. Aku dengar dari Yan Zhengquan kalau kamu cukup dekat dengan Zhang Zheng. Bahkan jika Zhang Zheng sendiri ada di sini, dia tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini. Sekarang, aku perintahkan kau untuk segera melumpuhkan kemampuan bela dirimu, berlutut dan bersujud. Jika tidak, kamu akan mati. Zhou Yu mengejek. Kau ingin aku berlutut? Kamu pikir kamu layak? Aku tidak peduli apakah nama keluargamu Li atau Dok. Karena kau berani membuat masalah, maka bersiaplah untuk mati. Zhou Yu menanggapi tanpa rasa takut dan teguh pada pendiriannya. Wajah Li Zerui benar-benar berubah dingin. Dia langsung melambaikan tangannya. Tuan Du, lumpuhkan dia. Saat dia berbicara, Du Qingde, yang berdiri di belakang Li Zerui, tiba-tiba melesat maju dengan momentum yang sangat dahsyat, menekan ke arah Zhou Yu. Hati Zhou Yu menegang. Dari momentum ini saja, orang ini adalah praktisi paling kuat yang pernah ditemui Zhou Yu sejak memasuki kota. Namun, Zhou Yu tidak takut. Sebaliknya, semangat juang yang kuat terpancar di matanya. Baru-baru ini, setelah membuat terobosan dalam teknik tinju dan mengembangkan roh primordialnya, ia membutuhkan lawan yang kuat untuk pertarungan yang bagus untuk mengkonsolidasikan keterampilannya. Dia segera mengaktifkan teknik kuali emasnya, siap menyerang kapan saja. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata Du Qingde dipenuhi dengan penghinaan saat dia melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu. Gang Jin yang kuat berubah menjadi naga hijau, menyerang Zhou Yu. Namun saat itu, terdengar suara teguran. Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang melesat melintasi langit dan langsung mengenai pukulan Du Qingde. Bang! Terdengar suara ledakan. Kekuatan tinju Du Qingde langsung tersebar. Ekspresi Du Qingde menjadi gelap saat dia menoleh ke arah pintu. Dia melihat seorang penatua lain melangkah masuk. Di belakangnya ada dua wanita cantik. Salah satunya adalah Zhang Jingjing. Yang lainnya, usianya kira-kira sama dengan Zhang Jingjing, mengenakan gaun panjang berwarna hitam, rambutnya dikepang ganda, dan mengenakan kacamata berbingkai hitam, tampak sangat anggun. Zhou Yu tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Zhang Jingjing akan datang saat ini. Pada saat itu, Zhang Jingjing mendatangi Zhou Yu. Apakah kamu baik-baik saja? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Sementara itu, Du Qingde dan Li Zerui sama-sama menunjukkan ekspresi muram. Li Zerui berkata kepada gadis yang datang bersama Zhang Jingjing. Nona Jiang, apa yang Anda lakukan di sini? Si cantik yang dikenal sebagai Nona Jiang berkata dengan acuh tak acuh. Aku di sini untuk menemukan temanku. Li Zerui mengerutkan alisnya. Nona Jiang, siapa teman Anda di sini? Nona Jiang mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Zhou Yu. Ada apa? Apakah Anda memiliki keberatan? Zhou Yu bingung. Apa situasi ini? Nona Jiang ini, dia tidak mengenalnya. Zhang Jingjing menarik lengan Zhou Yu dan berbisik. Dia kebetulan sedang berada di Haizu beberapa hari ini untuk berlibur, dan ayahku tahu bahwa Tianyu Commerce sedang menyusahkanmu, jadi dia secara khusus mengundangnya untuk membantumu. Zhou Yu tiba-tiba menyadari. Jadi begitulah. Namun wajah Li Zerui berubah. Nona Jiang, dengan statusmu, bagaimana mungkin kau bisa mengenal anak ini? Dan berteman dengannya. Wajah Jiang Xin menampakkan ketidaksenangan. Li Zerui, apa urusanmu dengan siapa aku berteman? Ekspresi wajah Li Zerui sungguh mengerikan. Namun, berhadapan dengan Jiang Xin, dia tidak berdaya. Tianyu Commerce miliknya berpusat di Shanghai, dan ia sangat akrab dengan dinamika setempat. Ayah Jiang Xin benar-benar seorang tokoh besar, bahkan setingkat lebih tinggi dari Zhang Zheng. Dia mungkin tidak menganggap serius Zhang Zheng, tetapi dia tidak berani mengabaikan ayah Jiang Xin. Kedua, sesepuh bersenjatakan pisau yang menemani Jiang Xin juga merupakan sosok yang tangguh. Du Qingde di sisinya mungkin tidak sebanding dengan orang tua ini. Jika hari ini Jiang Xin benar-benar bermaksud melindungi Zhou Yu, maka dia sama sekali tidak berdaya. Nona Jiang, kami semua dari Shanghai. Tianyu Commerce memiliki beberapa hubungan dengan ayah Anda. Bisakah kau bersikap sopan padaku dan tidak ikut campur dalam masalah ini?
Jiang Xin menanggapi dengan sinis tanpa ampun. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan menyuruh tetua Wang mengusir orang-orang. Mendengar ini, Zhou Yu terkejut. Jiang Xin ini tampak tenang, tetapi dia tidak menyangka kepribadiannya begitu berapi-api. Tidak heran dia bersama Zhang Jingjing, burung yang sejenis memang akan berkumpul bersama. Li Zerui sangat marah hingga ia ingin bertindak, tetapi ia tidak mampu. Ekspresinya gelap, dia menatap dingin ke arah Zhou Yu. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya dengan megah. Namun, saat itu, Zhou Yu tiba-tiba angkat bicara. Kamu boleh pergi, tapi tanda tangani kontrak transfer Menara Wanhua sebelum kamu pergi. Bab 687 Transfer. Perkataan Zhou Yu menghentikan langkah Li Zerui. Dia perlahan berbalik, dan amarah di matanya hendak meledak. Kamu hanya memanfaatkan orang lain untuk menindas orang lain. Hanya karena Nona Jiang melindungimu, kau berani mempertaruhkan keberuntunganmu. Jiang Xin juga menatap Zhou Yu, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Dia sama sekali tidak mengenal Zhou Yu, dan jika ayahnya tidak meneleponnya, ditambah Zhang Jingjing datang mencarinya, dia tidak akan peduli dengan masalah ini. Tak disangka, lelaki bernama Zhou Yu ini bukannya bersyukur, malah menjadi semakin rakus. Orang ini benar-benar tidak punya rasa malu. Zhou Yu bahkan tidak menyadari tatapan sinis Jiang Xin, dia hanya berkata dengan tenang. Entah dia ada di sini atau tidak, aku bertekad mengambil alih Menara Wanhua. Li Zerui mencoba menahan amarahnya, menatap Jiang Xin. Nona Jiang, dia memanfaatkanmu seperti ini, tapi kau malah melindunginya. Jiang Xin murka dalam hati, tetapi karena dia sudah berjanji pada Zhang Jingjing, betapapun jijiknya dia harus menyelesaikan tugas itu. Jiang Xin berkata dengan wajah tegas. Pokoknya, kamu tidak bisa menyentuhnya hari ini. Tinju Li Zerui mengepal erat dengan suara berderak. Dia menekan kata itu keluar melalui giginya yang terkatup. Dengan wajah penuh kemarahan yang jahat, dia melambaikan tangannya dan melangkah keluar. Du Qingde dan yang lainnya pergi bersamanya. Yan Zhengquan tercengang. Apa artinya ini? Seperti itu saja. Mereka pergi. Dia segera mengikutinya, bermaksud pergi, tetapi Zhou Yu mengulurkan tangan melalui udara dan menariknya kembali. Yan Zhengquan berteriak ketakutan. Tuan Muda Li, Tuan Muda Li. Akan tetapi, Li Zerui bahkan tidak menoleh ke belakang. Yan Zhengquan merasa takut. Zhou, mari kita bicarakan ini. Saya akan segera menandatangani kontrak dan mentransfer Menara Wanhua. Zhou Yu menyeringai. Setidaknya kamu bijaksana. Kemudian, dia menatap ke arah Chen Feihu dan mengangguk kecil. Chen Feihu segera mengerti, dan dengan kegembiraan yang tak terbendung, dia berkata. Saya akan menyiapkan kontraknya. Tak lama kemudian, kontraknya siap, dan Yan Zhengquan menandatanganinya dengan wajah muram. Dengan demikian, Menara Wanhua yang telah ia kelola selama puluhan tahun diserahkan begitu saja kepada pemilik baru. Namun Yan Zhengquan tidak berani menunjukkan protes sedikit pun dan dengan malu-malu pergi. Pada saat ini, Jiang Xin mendekati Zhou Yu. Dia menatap Zhou Yu dengan dingin. Zhou Yu mengerutkan alisnya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Biar ku katakan padamu, ini pertama dan terakhir kalinya. Aku paling benci orang yang serakah. Setelah berbicara, dia keluar dengan wajah dingin. Wang Tua menatap Zhou Yu dalam-dalam lalu pergi. Zhang Jingjing menghentakkan kakinya karena marah ketika melihat pemandangan ini. Dia menatap Zhou Yu dengan marah. Zhou Yu, kamu sudah keterlaluan. Apakah kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Jiang Xin untuk datang ke sini? Ayah saya harus menelepon ayahnya dan membayar harga untuk meminta bantuannya. Petik 2. Dan kau baru saja membuatnya marah. Zhou Yu tampak benar-benar bingung. Apa semua ini tentang? Kapan aku membutuhkan bantuannya? Dia kini telah mengembangkan roh primordialnya ke alam suci, yang menjadikannya, secara tegas, seorang seniman bela diri alam suci dalam hal teknik jiwa. Akan tetapi, ia tidak menghususkan diri hanya pada teknik jiwa dan tidak familiar dengan banyak metode semacam itu. Namun dalam berhadapan dengan Du Qingde di alam suci pertengahan, Zhou Yu percaya diri. Terlebih lagi, Zhou Yu awalnya berencana menggunakan Du Qingde untuk membiasakan diri dengan teknik serangan terwujud dari roh primordial alam suci. Sekarang, karena campur tangan Jiang Xin, rencana ini telah digagalkan. Dia masih kesal karenanya. Melihat reaksi Zhou Yu seperti ini, Zhang Jingjing makin marah. Dia dengan marah menendang Zhou Yu. Tidak ada perbuatan baik yang tidak dihukum. Dengan itu, dia berbalik dan mengejar yang lainnya. Zhou Yu bingung. Wanita ini, suasana hatinya berubah begitu cepat. Yan Zhengquan segera menyusul Li Zerui dan yang lainnya. Dia berkata dengan marah. Tuan Muda Li, apakah kita benar-benar akan menyerahkan Menara Wanhua begitu saja?
Ini terlalu memalukan, jika sampai terbongkar, aku tidak peduli kehilangan muka untuk keluarga Yan, aku hanya khawatir ini akan merusak reputasi asosiasi bisnis kita. Sebelum Yan Zhengquan bisa menyelesaikan ucapannya, Li Zerui tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Yan Zhengquan melompat ketakutan dan menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Apakah kamu sudah menandatangani kontrak transfer untuk Menara Wanhua? Tanya Li Zerui dengan nada mengancam. Wajah Yan Zhengquan menjadi pucat karena ketakutan. Tuan Muda Li, saya tidak punya pilihan. Jika saya tidak menandatangani, saya mungkin akan mati di sana. Kau benar-benar sampah, seharusnya kau mati di sana, kata Li Zerui tanpa ampun. Yan Zhengquan merasa sangat sedih dalam hatinya. Kau, Li Zerui, adalah orang yang tidak berani menyinggung Jiang Xin dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakimu. Sekarang kau melimpahkan kesalahan padaku. Namun kata-kata itu, ia hanya berani memikirkannya dalam hati, tidak berani mengucapkannya keras-keras. Tuan Muda Li, aku akui aku tidak berguna. Tapi bagaimanapun juga, aku adalah anjing paling setia di bawah komandomu selama bertahun-tahun ini, bukan? Sekarang Menara Wanhua sudah tidak ada lagi, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tanya Yan Zhengquan dengan enggan. Biarkan saja. Li Zerui mencibir. Tidak ada yang berani merebut sesuatu dari tanganku, Li Zerui. Dan Zhou tidak terkecuali. Mendengar ini, Yan Zhengquan berharap bisa menamparnya. Sialan, kita diusir, dan kau masih saja berpura-pura. Yan Zhengquan berusaha menampilkan senyum yang dipaksakan dan jelek. Tapi, Tuan Muda Li, jika Jiang Xin bertekad melindunginya, aku khawatir itu akan sulit. Li Zerui mencibir dan tidak berbicara, sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Kakak Bai, tidak masalah dengan bantuan yang kau minta, tapi aku butuh bantuanmu untuk menjaga seseorang. Bab 688. Anggota keluarga Bai. Menara Wanhua. Setelah semua orang pergi, hanya Chen Feihu, Zhou Yu, dan lainnya yang tersisa. Chen Feihu menatap kontrak transfer di tangannya, tidak mampu menahan kegembiraan di matanya, dia hampir ingin menjilatnya. Kontrak ini bernilai lebih dari 10 miliar yuan. Dan benda itu telah menjadi milik mereka begitu saja. Itu hampir seperti mimpi. Chen Feihu bertanya dengan penuh semangat. Zhou, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhou Yu tersenyum tipis dan berkata, kelola Menara Wanhua dengan baik, dan selain itu, kerahkan semua kekuatan untuk membantuku menemukan seseorang. Chen Feihu dengan cepat bertanya. Zhou Yu berkata perlahan, Tuan tua keluarga Bai di kota Shanghai. Chen Feihu tertegun, lalu ekspresi gelisah muncul di wajahnya. Tuan tua keluarga Bai di kota Shanghai. Tapi, aku tidak punya banyak orang di kota Shanghai. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dia sekarang ada di Haizu. Dia baru saja melarikan diri ke sana beberapa hari terakhir ini. Semangat Chen Feihu terangkat. Haizu, itu akan mudah diatasi. Haizu adalah bentengnya, menemukan seseorang di sana terlalu mudah. Zhou, tenang saja, aku akan segera mengaturnya, tidak akan butuh waktu lama untuk menemukannya. Petik 2. Begitu kamu menemukannya, segera hubungi aku. Setelah berbicara, Zhou Yu berdiri dan pergi. Zhou, kamu mau pergi kemana? Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu. Baguslah, antar aku kembali ke hotel. Tak lama kemudian, Zhou Yu masuk ke mobil bawahan Chen Feihu dan menuju ke hotel. Dalam perjalanan, Zhou Yu merenungkan kejadian baru-baru ini. Dia sudah merasakan bahwa semakin banyak ahli hebat yang muncul. Latihan utamanya saat ini, yaitu pemurnian ki dan pemurnian tubuh, masih berada di alam bawaan agung, dan dia mulai merasa kewalahan. Dia harus menemukan cara untuk menerobos secepat mungkin. Saat Zhou Yu tengah berpikir keras, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat keluar jendela. Dilihat dari belakang, dua mobil Land Rover melaju kencang untuk mengejar. Deru mesinnya memekakkan telinga. Wajah pengemudi berubah warna. Saat dia baru saja selesai berbicara, kedua mobil Land Rover menabrak mereka. Mobil Zhou Yu langsung kehilangan arah dan terbalik. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap, dan dia segera mengedarkan ki sejatinya, memukul telapak tangan untuk melindungi pengemudi. Mobil terbalik dua kali lalu menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti. Saat itu, pengemudinya sudah pingsan. Namun untungnya, dengan perlindungan Zhou Yu, dia tidak terluka. Ekspresi Zhou Yu muram, dia menendang pintu mobil yang cacat itu hingga terbuka dan melompat keluar, tatapannya dingin saat dia melihat ke arah dua Land Rover. Pada saat ini, beberapa orang juga turun dari Land Rover. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berusia awal 30-an, ditemani beberapa ahli bela diri. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 50 tahun, yang auranya sangat kuat, tatapannya setajam elang. Zhou Yu mengamati orang-orang ini dengan tatapan dingin yang menusuk tulang.
Pemuda yang memimpin mereka tidak menjawab Zhou Yu. Dia mengamati Zhou Yu dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menoleh ke arah pria parubaya di sampingnya. Paman Lu, apakah kamu melihat sesuatu yang istimewa tentang anak ini? Pria yang dikenal sebagai Paman Lu melirik Zhou Yu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kultivasinya berada di puncak bawaan agung. Pada usianya, tingkat kultivasi ini menunjukkan bakat seni bela dirinya tidak buruk. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Mendengar hal itu, pemuda itu berkata dengan kecewa. Apa yang sedang direncanakan Li Zerui? Kupikir orang yang dia minta untuk kuhadapi itu orang yang keras, tapi ternyata dia cuma anak nakal. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. Kalian anak buah Li Zerui. Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya baru saja membuat kesepakatan dengan Li Zerui. Aku berurusan denganmu, dan dia membantuku dengan suatu bantuan. Petik 2. Nak, kamu kurang beruntung bertemu denganku, bersiaplah untuk mati. Zhou Yu mengejek. Kata-katamu begitu besar, tapi kamu bahkan tidak berani menyebutkan nama keluargamu. Pria muda itu mencibir. Kau ingin mati dengan pengertian, baiklah, akan kukatakan padamu. Saya Bai Yutang, dari keluarga Bai di kota Shanghai. Ekspresi wajah Zhou Yu membeku. Keluarga Bai. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat dia baru saja mengirim Chen Feihu untuk memeriksa keberadaan keluarga Bai, dia akan bertemu mereka secepat ini. Pikirannya mulai menganalisis dengan cepat. Menurut informasi yang diberikan oleh Zhang Zheng dan lainnya, seharusnya ada konflik internal di keluarga Bai di kota Shanghai. Tuan tua yang melarikan diri ke Haizu mengindikasikan bahwa seseorang dari keluarga Bai telah menggantikan posisinya. Jadi, Bai Yutang berada di pihak yang mana? Kalau saja dia ada di pihak tuan tua, mereka tidak akan bertindak begitu berani sekarang. Dengan asumsi demikian, Bai Yutang pasti termasuk dalam faksi yang menggantikan tuan tua. Kemunculan mereka di sini dengan jelas berarti mereka mengejar tuan tua yang melarikan diri. Akan tetapi, tidak diketahui apakah mereka telah menemukan sang master tua. Dengan pemikiran ini, Zhou Yu menatap Bai Yutang dan bertanya, di mana tuan tua keluarga Bai sekarang? Bai Yutang tampak terkejut, lalu ekspresinya berubah dingin dalam sekejap. Bagaimana kamu tahu tentang urusan keluarga Baiku? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, sayalah yang mengajukan pertanyaan. Kamu hanya perlu menjawabnya. Petik 2. Ceritakan padaku tentang situasi keluarga Bai saat ini, lebih baik kau katakan yang sebenarnya, kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Ekspresi Bai Yutang berubah dingin. Bai Yutang marah dengan nada bicara Zhou Yu. Selamat, aku akan membunuhmu secara langsung, tapi sekarang, kau akan kesulitan bahkan untuk mati. Paman Lu, lumpuhkan dia untukku. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya dan bagaimana dia tahu tentang urusan keluarga Baiku. Petik 2. Saat Bai Yutang selesai berbicara, pria di belakangnya, Paman Lu, melangkah maju. Dalam sekejap, aura menyapu menyerbu ke arah Zhou Yu. Bab 689. Pedang tiga jari. Menghadapi momentum luar biasa milik Lu Kun, Zhou Yu tidak gentar, dan dia langsung melepaskan Eight Desolation's Fist. Lu Kun menyipitkan matanya saat melihat Zhou Yu melepaskan kekuatan yang sebanding dengannya. Anak muda, kamu punya banyak keterampilan, tidak heran kamu begitu sombong. Setelah berbicara, dia berteriak dengan dingin dan menunjuk ke arah Zhou Yu, kekuatannya yang dahsyat berubah menjadi sinar, seperti laser, yang menembak dengan ganas ke arah Zhou Yu. Melihat ini, sekilas ekspresi terkejut muncul di mata Zhou Yu. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan fisik tidak sama dengan ki sejati. Jika itu tentang mengendalikan ki sejati menjadi sinar, itu tidak terlalu sulit. Namun, jika seseorang dapat mengendalikan kekuatan fisik sampai sejauh ini, itu sungguh luar biasa. Sampai saat ini, Zhou Yu belum pernah melihat siapapun yang mampu mengendalikan kekuatan fisik seperti itu. Bahkan dia tidak bisa melakukannya. Hal ini tiba-tiba menarik minat Zhou Yu. Menghadapi serangan ini, dia tidak melakukan serangan balik secara langsung tetapi malah menggunakan teknik kuali emas alam 6 kuali untuk mempertahankan diri. Dia ingin menguji seberapa kuat serangan Lu Kun. Bang! Kekuatan yang sangat terkonsentrasi dari satu jari itu menghantam 3 inci di depan dada Zhou Yu. Pada saat itu, hantu kuali emas berwarna merah darah muncul. Hantu kuali emas bertahan selama 1 detik sebelum hancur. Kekuatan jari yang satu itu pun habis. Namun, kekuatan yang tersisa masih memaksa Zhou Yu mundur 2 langkah. Melihat pemandangan ini, cahaya tajam melintas di mata Lu Kun. Teknik kuali emas. Kudengar ada seorang guru surgawi di Qinzu yang sangat menguasai teknik kultivasi ini, yang mengolahnya hingga alam 5 kuali dan membuat nama besar bagi dirinya di Qinzu berkat teknik ini. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Sejak meninggalkan Qinzu, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menyebut Jin Dingtian. Lu Kun ini tentu tahu banyak hal.
Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak menyangka kau memiliki pemahaman tentang para ahli bela diri di Qinsu. Kilatan melintas di mata Lu Kun. Saya tidak hanya familiar dengannya. Saya juga tahu bahwa teknik kuali emas disebut-sebut sebagai teknik kultivasi teratas dalam aliran pemurnian tubuh. Sayangnya, hanya setengahnya yang ada, sehingga kultivasinya hanya sampai 5 kuali. Itulah sebabnya banyak orang meninggalkan praktiknya. Jika aku tidak salah, teknik kuali emasmu telah menembus alam 5 kuali, bukan? Aku cukup penasaran bagaimana kau berhasil menembus batasan setengah teknik Golden Cauldron. Petik 2. Zhou Yu berkata sambil menyeringai. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Lu Kun tertawa keras. Setelah aku mengalahkanmu, aku akan membuatmu memberitahuku. Setelah menyelesaikan kalimatnya, sosok Lu Kun melintas, langsung menuju Zhou Yu dengan kecepatan yang sebanding dengan gerakan instan. Saat dia mencapai Zhou Yu, kedua jarinya berubah menjadi pedang panjang, menebas langsung ke tenggorokan Zhou Yu. Zhou Yu segera melepaskan kekuatan geng naga dan melayangkan pukulan. Bang! Tinju dan jari mereka beradu, dan Gang Jin pun bertubrukan. Tubuh Zhou Yu tertembak mundur lebih dari 10 meter. Zhou Yu mengerutkan alisnya sambil menundukkan kepalanya dan melihat 2 luka berdarah di punggung tangannya, dalam sampai ke tulang, dengan darah mengucur tanpa henti. Zhou Yu menggunakan ki sejati kayu Yi, dan lukanya perlahan berhenti berdarah. Zhou Yu menatap Lu Kun, cahaya aneh berkelebat di matanya. Metode Anda memang luar biasa. Apakah kamu punya sesuatu yang lebih hebat lagi? Melihat luka di tangan Zhou Yu sembuh dengan cepat, mata Lu Kun kembali terbelalak kaget. Anak muda, sepertinya kamu punya banyak rahasia. Aku jadi semakin tertarik padamu. Saya akan memenuhi permintaanmu. Saat dia berbicara, 2 jari Lu Kun berubah menjadi 3. Gang Jin di ujung jarinya sebenarnya lebih padat dibandingkan saat dia menggunakan 2 jari sebelumnya. Pupil mata Zhou Yu sedikit mengecil. Dengan 1 jari, Lu Kun mematahkan teknik kuali emasnya, dengan 2 jari, dia melukai punggung tangannya. Sekarang dengan 3 jari, kekuatannya meningkat lebih jauh. Mungkinkah semakin banyak jari yang digunakan, semakin kuat teknik kultivasinya? Tepat saat Zhou Yu dipenuhi keraguan, suara Lu Kun terdengar. Anak muda, jurus ini disebut pedang 3 jari. Jika kamu mampu menahan 3 jariku, kamu bisa pergi dari sini tanpa cedera hari ini, katanya. Jika tidak, semua hartamu akan menjadi milikku. Zhou Yu tersenyum tipis. Jadi, 3 jari adalah batasmu. Kalau begitu, sebentar lagi, orang yang memohon belas kasihan di pangkuannya mungkin adalah kamu. Mata Lu Kun menyipit, kilatan cahaya dingin melintasinya, dan pada saat yang sama, sosoknya menghilang sekali lagi. Kali ini, Zhou Yu tidak bertahan secara pasif. Dia segera mengaktifkan Mountain River Step, sosoknya melintas, dan dia pun menghilang. 2 sosok bayangan saling berpapasan di udara bagaikan hantu. Ledakan. Gelombang kekerasan Gang Jin menyebar. Sosok Zhou Yu muncul entah dari mana, terbang mundur seperti bola meriam, melangkah berat lebih dari 10 langkah di tanah sebelum berhenti. Tepat saat dia berhenti, kulitnya berubah pucat. Zhou Yu meludahkan seteguk darah. Pada saat itu, sosok Lu Kun juga muncul sekitar 10 meter dari Zhou Yu, menatapnya dengan penuh kemenangan. Anak muda, bukankah kamu sangat sombong tadi? Sekarang kau sadarkah akan jurang pemisah di antara kita, ejeknya. Melihat kejadian ini, Bai Yutang yang menonton dari samping memperlihatkan ekspresi gembira. Paman Lu, bagus sekali. Dalam pandangannya, pemenangnya sudah ditentukan, dan Zhou Yu sudah kehabisan tenaga. Namun, saat itu, kilatan abu-abu tiba-tiba melintas di mata Zhou Yu. Pada saat yang sama, di atas kepala Lu Kun, sesosok hantu tiba-tiba muncul, menyerang langsung lautan kesadaran Lu Kun. Pada saat ini, Lu Kun secara tidak sadar percaya bahwa Zhou Yu telah kehilangan kekuatan untuk melawan, jadi sarafnya rileks, bersiap untuk mengakhiri pertarungan ini. Tapi pada saat itu, gedebuk. Dia terjatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang tak terkendali, wajahnya memucat saat darah mengalir dari 7 lubangnya. Senyum Bai Yutang membeku di wajahnya. Dia tercengang. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana Lu Kun tiba-tiba berakhir seperti ini. Paman Lu. Bai Yutang bergegas dan menjemput Lu Kun. Lu Kun menggunakan sisa tenaganya, tetapi hanya bisa mengucapkan 1 kata sebelum pingsan. Bahkan saat dia pingsan, rasa sakit masih terlihat jelas di wajahnya. Ini. Ekspresi wajah Bai Yutang berubah sangat jelek. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari angin kencang mendekat. Tuan muda, hati-hati. Pengikut Bai Yutang lainnya berseru, hendak bergegas menolongnya. Tetapi mata Zhou Yu menyipit, dan ledakan Gang Jin yang dahsyat meletus, seketika membuat orang-orang ini terpental. Saat berikutnya, tangan Zhou Yu mencengkeram kepala Bai Yutang. Jika kau tidak ingin mati, berlututlah. Bab 690. Menerobos keluarga Yan.
Wajah Bai Yutang menjadi sangat jelek, kemarahan memenuhi matanya. Aku dari keluarga Bai, beraninya kau menyentuhku, konsekuensinya akan sangat serius. Tamparan. Zhou Yu langsung menamparkan wajahnya. Bai Yutang berguling-guling di tanah, matanya berbinar-binar, darah mengucur dari mulutnya, dia menjerit kesakitan. Karena kau sudah jatuh ke tanganku, jika kau pintar, kau seharusnya bersikap baik, simpan semua ketidakpuasan dan kemarahanmu untuk dirimu sendiri, jangan biarkan aku melihatnya, kalau tidak, kaulah yang akan menderita. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Bai Yutang begitu marah hingga hampir muntah darah, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah lagi. Dia dengan paksa menahan amarahnya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Haha, ini semakin menarik. Kamu mencari masalah denganku tanpa alasan, tapi bertanya apa yang aku mau. Zhou Yu mencibir. Wajah Bai Yutang berubah jelek. Li Zerui lah yang memintaku untuk merepotkanmu, jika ada yang tersinggung, aku bisa meminta maaf. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Kita tidak akan membicarakannya untuk saat ini. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu, jawablah dengan jujur, jika aku puas, aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Tapi kalau kamu berbohong, apa yang akan terjadi padamu? Ya, itu belum pasti. Cahaya aneh berkelebat di mata Bai Yutang, saat ia menahan rasa sakit. Apakah kamu serius? Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Kamu seharusnya berharap semua yang kukatakan itu benar. Karena kamu tidak punya kemewahan untuk memilih. Bai Yutang begitu marah hingga hampir muntah darah, namun saat itu sebagai daging yang akan dipotong, ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Lagi pula, melihat bagaimana Zhou Yu, dia tidak berpikir Zhou Yu bisa mendapatkan rahasia apapun darinya. Hal-hal sepele, dia bisa dengan mudah melewatinya dengan menggertak. Apa yang ingin kamu tanyakan? Mulut Zhou Yu sedikit melengkung ke atas. Jangan terburu-buru, kamu tidur saja sebentar. Setelah berkata demikian, Zhou Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya, menamparkan Bai Yutang, yang matanya berputar ke belakang karena pingsan. Setelah melakukan semua ini, Zhou Yu pergi ke mobil yang terbalik, menarik keluar bawahan Chen Feiyu, sang pengemudi, dan membangunkannya. Setelah pengemudi sadar, ia terkejut melihat banyaknya mayat berserakan di sana-sini. Zhou, apa? Zhou Yu tersenyum tipis. Telepon Chen Feiyu, suruh dia datang dan menangani ini. Ya, saya akan menelepon sekarang. Bawahan itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Feiyu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Chen Feiyu tiba dengan mobil. Setelah keluar dari mobil, Chen Feiyu juga tercengang. Zhou Yu tersenyum dan berkata, tidak banyak. Bersihkan tempat ini, lalu bawa mereka berdua dan kunci mereka. Zhou Yu menunjuk ke arah Lu Kun dan berkata, dia ahli bela diri, pastikan dia dijaga ketat. Chen Feiyu segera memerintahkan bawahannya untuk membersihkan tempat kejadian. Setelah itu, Zhou Yu menyuruh Chen Feiyu menugaskan bawahan lain untuk mengantarnya ke villa keluarga Yan. Kecelakaan mobil itu diatur oleh Li Zerui. Zhou Yu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Alasan dia tidak terburu-buru menginterogasi Bai Yutang adalah untuk mengejutkan Li Zerui. Karena Yan Zhengquan telah tiba bersama Li Zerui, Zhou Yu menyimpulkan Li Zerui ada di tempat keluarga Yan, jadi dia langsung menuju ke sana. Setibanya di pintu masuk keluarga Yan, Zhou Yu berjalan masuk dengan langkah besar. Kedua penjaga muda di pintu masuk, melihat seseorang yang berani mengganggu keluarga Yan, segera melangkah maju untuk menghentikannya. Berhenti. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Katakan pada Yan Zhengfang untuk keluar dan bicara. Bajingan, kau pikir kau siapa, berani memanggil kepala keluarga kita dengan namanya? Mencari kematian. Sambil berkata demikian, keduanya menghampiri Zhou Yu dengan amarah yang meluap-luap, siap memberi Zhou Yu pelajaran. Mata Zhou Yu menyipit saat dia melangkah maju. Kedua pengawal itu, seolah-olah terkena pukulan berat, menyemburkan darah dan terbanting ke pintu, pingsan. Zhou Yu melangkah melewati gerbang keluarga Yan. Menatap taman luas dan vila-vila di hadapannya, mata Zhou Yu menyipit, lalu dia membuka mulut untuk mengeluarkan teriakan dingin. Yan Zhengfang, Li Zerui, keluarlah padaku. Teriakan dingin ini, seperti guntur, meledak di seluruh villa keluarga Yan. Bahkan gelas air dan lampu di dalam kamar pun terguncang hebat. Tidak lama setelah kata-katanya terucap, sekelompok besar orang dari keluarga Yan bergegas keluar. Yang memimpin mereka adalah Yan bersaudara, Yan Zhengfang dan Yan Zhengquan. Setelah mendekati Zhou Yu, wajah Yan Zhengfang dipenuhi amarah yang kelam. Zhou Yu, kamu benar-benar berani menerobos masuk ke keluarga Yanku. Apakah kau sedang mencari kematian? Bunuh dia untukku. Dengan perintah dingin dari Yan Zhengfang, dua tetua melangkah maju dari belakangnya, keduanya memancarkan aura yang tangguh saat mereka menekan Zhou Yu. Keduanya merupakan bagian dari Master Alam Suci keluarga Yan, dan keduanya berada di Alam Suci awal. Melihat pemandangan ini,
Zhou Yu tak kuasa berkata-kata lagi, ia langsung memacu langkah sungai gunung dan mengambil langkah pertama. Kedua tetua alam suci, melihat kesombongan Zhou Yu, juga memarahi dengan marah. Keduanya menanggapi serangan Zhou Yu. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, mereka bertiga bentrok di halaman. Serangkaian pertukaran kuat terjadi, suaranya bergema terus-menerus. Gang Jin yang berhamburan membuat pipi Yan Zhengfang dan yang lainnya meradang, memaksa mereka terus mundur. Zhou Yu datang ke keluarga Yan untuk membangun kekuasaannya dan tentu saja tidak menahan diri. Setelah beberapa pertukaran, Zhou Yu telah mengukur kekuatan kedua pria itu. Mereka hanyalah master alam suci awal rata-rata, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Zhou Yu sebagaimana adanya sekarang. Memanfaatkan kesempatan itu, Zhou Yu melolong panjang. Mengaum. Raungan iblis telah dilepaskan. Kedua tetua itu tidak sempat bereaksi dan tercengang oleh gelombang suara yang sangat kuat. Zhou Yu meninju keluar. Bang, bang. Dua orang master alam suci dari keluarga Yan terpental, menyemburkan darah, dan terbanting ke tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Sosok Zhou Yu melintas, muncul di depan orang-orang keluarga Yan. Di mana Li Zerui? Cahaya dingin di mata Zhou Yu berkedip-kedip, auranya bagaikan harimau ganas, membuat semua orang merinding. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.